Kisah ini dimulai di jalan pejalan kaki Luchang. Tanggal 10 Maret jalanan ramai dan cerah. Penuh dengan gedung-gedung tinggi yang dipenuhi papan nama warna-warni. Di dalam kantor remang-remang, suara seorang pria memecah kesunyian. Dia bertanya dengan nada tajam. "Anak muda, tahu tidak apa artinya meminjam 5 juta yuan dariku?" Dari bawah lampu, sebuah tanaman bercahaya redup. Sementara di latar belakang, beberapa pria duduk mengelilingi meja, salah satunya Zhang Yang. Bos geng di Hai, sekaligus rentenir bawah tanah di Luchang. Dia bersandar di kursinya, menyeringai menjelaskan bahwa bunga pinjamannya lumayan tinggi. Menyalakan rokok, dia menghisapnya perlahan sebelum melanjutkan. Asap mengepul saat matanya menyipit geli. Di seberangnya duduk seorang pemuda gugup. Gemetar, keringat mengalir di wajahnya, 2 bodyguard besar berdiri di belakangnya. Bayangan mereka menimpa kursinya, mencoba terdengar percaya diri meski ketakutan. Dia berkata pada saudara Zhang, selama dia bersedia meminjaminya uang, bunga setinggi apapun, tak masalah. Zhang yang condong ke depan, menopang dagunya dengan tangan, nadanya berubah tenang namun berbahaya. Dia berkata, "Baiklah," dan memberitahu anak itu bunga hariannya 4%. Dia akan meminjaminya 5 juta, dan dia harus membayar kembali 7,5 juta tahun kemudian. Dia juga menyuruh anak itu menulis surat hutang senilai 7 juta terlebih dahulu. Lalu mata Zhang yang berbinar dingin sambil menambahkan itu. Dia harus memberikan jaminan yang nilainya setara. Anak muda itu gemetar. Sambil gugup menyodorkan sebuah dokumen, suaranya bergetar saat berbicara, memberitahu kakak Zhang bahwa itu adalah akta properti rumahnya dan memintanya untuk melihatnya. Zhang yang mengambil kertas itu dan memeriksanya dengan senyum tipis. Dia berkomentar bahwa rumah itu agak tua sekarang, dan nilainya hanya sekitar 3 hingga 4 juta yuan paling banyak. Dalam benaknya dia mencibir. Berpikir betapa bodohnya seseorang menggunakan apartemen besar, lebih dari 140 meter persegi untuk pinjaman berbunga tinggi kepadanya. Itu seperti domba yang dengan sukarela berjalan ke sarang serigala, bersandar di kursinya. Zhang yang berkata dengan seringai bahwa pemuda bernama Chen itu tidak bisa meminjam 5 juta hanya dengan rumah itu. Dia mengatakan dengan jelas bahwa kesepakatan itu tidak bisa dilakukan. Panik. Pemuda itu menggenggam tangannya dan memohon. Dia memohon kakak Zhang untuk tidak menolaknya, mengatakan bahwa bahkan 4 juta yuan pun akan cukup. Dia mencoba terdengar percaya diri, mengklaim dia telah berkonsultasi dengan seorang ahli yang mengatakan keberuntungannya baik baru-baru ini dan dia akan mendapatkan uang itu kembali. Berkali-kali lipat segera, Jiang yang bersantai di kursinya, meletakkan tangannya di belakang kepalanya. Dia berkata dia hanya bisa meminjamkan 3,5 juta yuan, mengklaim bahwa lebih dari itu dan dia akan kehilangan uang. Dalam hati dia mencibir pada dirinya sendiri. Berpikir bahwa pemuda itu hanyalah penjudi bodoh meski usianya masih muda. Dan sekarang dia benar-benar berada di bawah kendalinya. Ekspresi pemuda itu langsung cerah. Dia berulang kali berterima kasih pada saudara Zhang. Berjanji akan segera melunasi uangnya, Jiang yang sedikit mencondongkan tubuh ke depan dengan senyum dingin. Menumpukan dagunya di atas tangan yang terkatup, dia memberitahu pemuda itu bahwa karena dia telah menyetujui persyaratan, dia harus membayar kembali 4,9 juta yuan dalam waktu 3 bulan. Jika dia gagal melakukannya, rumahnya akan disita sebagai jaminan, lalu dengan nada tenang. Dia menambahkan bahwa jika tidak ada masalah, pemuda itu hanya perlu menulis surat utang. Dan dana akan dicairkan dalam waktu 3 hari. Pemuda itu mengangguk gugup. Melirik ke bawah pada kertas di tangannya, dia mengatakan tidak ada masalah. Namun, dia ragu-ragu sejenak sebelum menambahkan bahwa dia punya satu syarat. Zhang yang mengangkat alisnya, tertarik, dan sedikit membungkuk. Bertanya apa itu? 10 menit kemudian, kesepakatan selesai di luar gedung. Pemuda itu melangkah keluar sambil tersenyum, menggenggam dokumennya. Salah satu anak buah Zhang yang berdiri di dekat pintu, mengantarnya pergi dengan nada sopan, berkata, "Terima kasih atas kunjungan Anda, Saudara Chen, hati-hati." Pemuda itu melihat ke teleponnya, dan melihat pesan muncul di layar. Rekening ponselnya telah menerima 3,5 juta yuan. Kelegaan dan kegembiraan terpancar di matanya setelah memastikan uangnya. Pemuda itu tersenyum dan menyebut Zhang yang idiot, ekspresinya berubah gelap. Saat matanya bersinar dengan cahaya merah redup, senyum dingin menyebar di wajahnya. Dia berbisik pada dirinya sendiri bahwa kiamat akan datang dalam 1 bulan. Dan ketika itu terjadi, siapa yang akan tersisa untuk membayar pinjaman tak berguna ini? Dengan uang di tangannya sekarang, dia bersumpah untuk mempersiapkan diri dengan baik. Kali ini, dia tidak berniat menjalani kehidupan menyedihkan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, bencana alam dahsyat telah melanda bintang biru. Itu adalah peristiwa mengerikan yang sepenuhnya mengubah ekosistem planet ini. Matahari melepaskan gelombang radiasi matahari yang dahsyat. Dan bumi dilalap cahaya yang membakar, suhu global melonjak hingga hampir 50 derajat Celcius, mengubah dunia menjadi neraka yang menyala-nyala. Di bawah langit yang membara, umat manusia terjerumus ke dalam kekacauan. Kiamat suhu tinggi 30 hari dimulai, kota-kota meleleh, tanah retak. Dan dunia yang dulunya hidup menjadi gurun api. Di reruntuhan, bahkan hewan-hewan menjadi buas, seekor serigala hitam dengan mata merah menyala. Mengangguk lapar pada sisa-sisa lengan manusia yang hangus, sementara itu kembali ke masa kini. Zhang yang tertawa terbahak-bahak di kantornya, memegang kontrak yang telah ditandatangani.
Dia tidak percaya betapa mudahnya pemuda itu setuju untuk menaikkan suku bunga. Hanya untuk mendapatkan uang lebih cepat, tawanya bergema saat dia mengejek. Mengatakan bahwa anjing penjudi seperti Diatov tidak pantas mendapatkan rumah. Salah satu bawahannya mendekatinya, tampak bingung, pria itu ragu-ragu sebelum berbicara. Menunjukkan bahwa rumah pemuda itu bernilai lebih dari 4 juta. Namun, dia hanya menerima 3,5 juta. Tanpa ragu, anak buahnya mengerutkan kening dan bertanya, apa mungkin ada semacam jebakan di balik ini? Tapi Zhang yang bersandar di kursinya dengan seringnya licik. Matanya berbinar di bawah cahaya redup, dia menyuruh bawahannya untuk tidak khawatir. Katanya, dia sudah sering melihat pecandu judi, orang-orang yang begitu putus asa. Mereka bahkan akan menjual keluarga mereka sendiri demi uang. Dibandingkan dengan itu, satu rumah tidak berarti apa-apa. Dengan nada menghitung, dia memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi kasino dan mengatur hasil perjudian ketika saatnya tiba. Mereka tidak hanya akan mengklaim rumah itu, tetapi mereka juga tidak akan membiarkan si peminjam melarikan diri. Dia menyuruhnya untuk menjual semua barang berharga yang dimiliki pria itu. Bawahan itu mengangguk dengan semangat dan menjawab bahwa dia mengerti. Adegan beralih ke Cakrawala kota. Berkilauan di bawah matahari terbenam, di mana gedung HK Mall yang tinggi berdiri melawan Cakrawala. Pemuda itu berjalan sendirian di jalan, cahaya oranye terpantul dari hoodingnya. Dia melirik ponselnya dan menyeringai. Dia berpikir dalam hati bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Hanya dibutuhkan sedikit kenaikan suku bunga agar si bodoh itu menyerahkan uangnya. Dia langsung terkekeh pelan, bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar percaya dia bisa mengakalinya. Menyebut rentenir itu orang tua bodoh, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah meminjam pinjaman berbunga tinggi dari setiap pemberi pinjaman di Lucheng. Dalam sehari saja, dia mencibir pikiran itu. Dengan percaya diri, kenaikan suku bunga tidak berarti apa-apa baginya. Matanya berkilat merah samar. Seringainya semakin lebar, dia menyatakan bahwa begitu uang itu ada di tangannya, jangan harap ada yang bisa mendapatkannya kembali. Pikirannya pun menjadi gelap. Saat ingatan kehidupan sebelumnya muncul kembali, bumi mengering. Tumbuhan mati, makhluk hidup bermutasi, peradaban hancur berantakan. Dan umat manusia jatuh ke dalam kekacauan, sumber daya menjadi langka. Memaksa orang untuk meninggalkan moralitas, melakukan apapun demi bertahan hidup. Saat dunia jatuh ke dalam kekacauan, memiliki sumber daya sama dengan memiliki kekayaan tertinggi. Sumber daya sangat langka, hingga orang-orang melakukan cara kejam dan penuh kekerasan hanya untuk mengamankan sedikit saja bahan untuk bertahan hidup. Bahkan mantan miliarder dan bintang terkenal pun berubah menjadi pengemis. Mereka harus berlutut dan memohon untuk sesuatu sekecil sosis atau secangkir air. Mereka yang tak bisa mengamankan sumber daya, dibiarkan berkeliaran tanpa tujuan. Akhirnya menemui ajal yang menyedihkan di tanah terlantar dunia yang runtuh. Tapi sekarang semuanya berbeda. Pemuda itu telah terlahir kembali. Dia masih punya waktu sebelum bencana melanda, cukup waktu untuk bersiap. Untuk merebut apa yang dia butuhkan sebelum dunia terbakar lagi. Dia menurunkan tangannya, menyentuh wajahnya saat senyum dingin terbentuk. Matanya berkilauan dengan tekad yang membara. Dan percikan merah samar berkelebat di sekelilingnya beberapa saat kemudian, saat berjalan melewati kota. Dia mendengar tawa dari sebuah kafe di dekatnya, lalu dia menoleh sedikit. Pandangannya yang tajam beralih ke arah suara itu, ke dalam toko makanan penutup yang terang benderang. Dua wanita mengobrol dengan bersemangat di dekat konter. Chen langsung teringat bahwa ini adalah toko yang menjual sugao asasin yang legendaris, es krim mewah. Konon lebih mahal daripada Häagen-Dazs, dikenal sebagai bangsawan di antara es krim. Melihat ini, tatapan pemuda itu menajam, ekspresinya berubah serius. Saat dia melihat ke arah konter, secerca pengakuan melintas di matanya. Kenangan dari kehidupan masa lalunya muncul, dia ingat bagaimana dia selalu enggan untuk membeli makanan mewah itu untuk dirinya sendiri. Namun, dia telah membelinya berkali-kali untuk Lu Wancheng. Dia mengatupkan rahangnya, berpikir pahit bahwa memberikan makanan penutup semahal itu padanya lebih sia-sia daripada memberikannya pada anjing. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak frustrasi yang mendidih di dalam dirinya, hatinya sakit karena penyesalan. Dan dia tiba-tiba berteriak menyatakan bahwa dia akan menikmatinya sendiri kali ini. Bergegas menuju konter dengan langkah yang mantap. Dia membanting tangannya dan berbicara dengan keras kepada staf. Nadanya percaya diri dan tanpa terkendali. Dia meminta 10 dari setiap rasa es krim yang tersedia di toko. Mendengar itu, orang-orang di sekitarnya terkesiap kaget. Salah seorang wanita berseru tak percaya, bertanya-tanya apakah dia benar-benar mampu membelinya. Wanita lain, matanya membelalak, berbisik bahwa cara dia memesan terlihat sangat keren. Sementara itu, pemuda itu berdiri dengan tenang, satu tangan bertumpu di dagunya. Berpikir dalam hati, kali ini dia akan menikmati semua yang pernah dia ingkari pada dirinya sendiri. Pelayan toko tampak terkejut saat dia ragu-ragu di belakang konter. Dia menatap pemuda itu dengan tak percaya, berpikir bahwa meskipun dia tampan, dia sama sekali tidak terlihat kaya. Suaranya sedikit bergetar. Sambil bertanya apakah dia serius dengan pesanannya, mencoba memastikan, dia menjelaskan bahwa toko mereka hanya menjual es krim kelas atas dan 10 dari setiap rasa akan menelan biaya lebih dari 20.000 yuan. Dia bertanya lagi, ragu apakah dia benar-benar ingin melanjutkan.
Di dekatnya, seorang wanita berambut merah panjang mencibir setelah mendengar percakapan itu. Dengan senyum mengejek, dia berkata bahwa orang seperti dia, berpakaian begitu sederhana, tidak mungkin mampu membeli kemewahan seperti itu. Dia tertawa angkuh, dan menambahkan bahwa jika dia benar-benar berhasil membayarnya, dia akan bersujud di depannya di depan umum. Mata pemuda itu menyipit saat dia berbalik ke arahnya, nadanya tenang tapi tajam. Dia bertanya apakah kata-kata yang baru saja dia ucapkan itu benar. Senyum wanita itu goyah. Ekspresinya berubah defensif, dia membentak balik. Bertanya apakah dia benar-benar mengharapkan dia untuk membungkuk padanya. Menuntut untuk tahu orang macam apa dia pikir dia itu. Bertindak begitu angkuh, tapi pemuda itu hanya menyeringai. Wajahnya berubah dingin dan penuh percaya diri, dia bilang menawarkan jalan keluar. Tapi karena dia bersikeras memprovokasinya, dia pasti akan berakhir merendahkan diri. Dengan suara rendah dan nada yang menusuk tulang, dia menambahkan, bahkan Tuhan pun tak bisa menghentikannya sekarang. Dia sudah mengucapkannya menjadi kenyataan. Wanita itu berteriak marah padanya dengan wajah memerah. Namun, pemuda itu hanya tersenyum tipis, tak terpengaruh amarahnya, lalu berbalik ke arah konter. Dengan tenang, dia menyuruh pelayan toko untuk mengepak semua es krim di toko. Dia akan memborong semuanya, karena staf ragu, dia mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan saldo rekeningnya, 20 juta yuan. Gokil, ekspresi percaya diri wanita itu langsung membeku. Sementara mata si pelayan melotot kaget, gemetar dia tergagap bahwa dia perlu konfirmasi dengan manajernya, dan bergegas pergi. Tak lama kemudian, manajer toko tiba, membungkuk sopan, dia memperkenalkan diri sebagai Fei Qi, dan bertanya apa yang Tuan Chen inginkan. Pemuda itu tampak santai. Dengan nada tenang dia memberitahu manajer untuk menghitung total harga semua es krim di toko, dan menambahkan dengan santai bahwa mereka tidak perlu buka hari ini. Mendengar ini, manajer Fei berkedip tak percaya, tapi cepat mengangguk dengan senyum hormat. Dia menyuruh pemuda itu menunggu sebentar, sementara dia mengecek inventaris. Sambil terheran-heran, dia bergumam pada dirinya sendiri. Siapa gerangan orang kaya yang sanggup memborong seluruh penjualan sebulan sekaligus? Ya, dia berpikir, betapa sedikit orang yang mampu membeli es krim semahal ini. Setelah perhitungan singkat, sang manajer kembali dan mengumumkan bahwa barang yang dipajang saat ini bernilai 70.000 yuan. Sementara total stok, termasuk inventaris, sekitar 1 juta yuan. Mendengar ini, pemuda itu menyeringai tipis. Dalam hati, dia berpikir, tidak terlalu mahal kok. Lagi pula, kiamat kan mau datang, sekalian saja kubereskan semua stok mereka. Toh, kalau dunia berakhir, aku bisa duduk manis di rumah sambil menikmati es krim dengan tenang. Chen Xiao dengan tenang memberitahu manajer bahwa dia akan mentransfer deposit 300.000 yuan terlebih dahulu, dan memerintahkannya untuk mengirimkan semua es krim dari inventaris mereka ke alamatnya secepat mungkin. Mata manajer itu membelalak kaget, tapi dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. Dia dengan bersemangat mengangguk dan meyakinkan Chen Xiao bahwa semuanya akan segera diurus. Memanggilnya, Kakak Chen, dengan hormat yang tiba-tiba, sambil tersenyum tipis. Chen Xiao berbalik ke arah sekelompok wanita yang berdiri di dekatnya, suaranya tenang tapi percaya diri. Dia berkata, kalian bisa memilih es krim apapun yang kalian suka dari toko ini, semuanya aku yang bayar. Para wanita itu tersentak kaget, salah satu dari mereka berseru dengan gembira bahwa Chen Xiao yang membayar semuanya, sementara yang lain keceplosan dengan tidak percaya. Melihat betapa kayanya dia, wajah mereka bersinar gembira saat mengaguminya. Mereka berbisik bahwa dia terlihat semakin tampan sekarang. Chen Xiao berdiri tegak dengan seringnya santai, lengannya terbuka dengan gestur percaya diri. Kemudian ekspresinya sedikit berubah saat dia mengalihkan pandangannya ke wanita berambut merah itu. Wanita yang mengejeknya tadi, nadanya berubah tajam. Sambil mengingatkannya bahwa tawarannya tidak termasuk dirinya, dia masih menunggunya untuk menepati janjinya dan bersujud padanya. Wanita itu membeku. Kepercayaan dirinya menghilang. Bibirnya bergetar saat dia mencoba berbicara. Namun, dia hanya mampu tergagap lemah. Beberapa saat kemudian tak mampu menahan penghinaan. Dia jatuh berlutut di hadapannya, menundukkan kepalanya rendah ke tanah. Chen Xiao menatapnya dengan senyum tenang, berdiri tegak dan tenang. Sementara yang lain menatap dengan hening terpana. Kemudian dia menatap tenang ke depan, matanya setengah tertutup dan suaranya mantap saat dia berkomentar bahwa wanita itu seharusnya tahu diri daripada pamer adegan itu. Kemudian beralih ke pemandangan tepi sungai yang damai yang dipenuhi pohon sakura. Kelopak bunga melayang lembut di udara di bawah cahaya matahari terbenam yang hangat. Chen Xiao duduk di bangku kayu memegang es loli di satu tangan dan menggigitnya. Dengan senyum santai, dia mengangguk pada dirinya sendiri dan berkomentar bahwa es krim itu, yang diberi nama yang cocok, pembunuh, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Rasa dan teksturnya luar biasa saat dia bersandar, dia bergumam pelan sambil makan. Tapi di tengah ucapannya, dia mengangkat tangannya, gelombang cahaya biru tiba-tiba muncul. Memutar udara di depannya, portal berbentuk persegi gelap berkilauan dan tercipta. Dikelilingi oleh garis-garis energi yang bercahaya, Chen Xiao menjelaskan pada dirinya sendiri bahwa kemampuannya bisa menjaga apapun di dalamnya tetap awet sempurna, memungkinkannya menikmati es krim segar kapanpun dia mau. Dia tersenyum geli oleh pikiran itu.
dan dengan santai melemparkan tas biru kecil ke dalam portal yang bercahaya itu. Dengan nada percaya diri dia berkata bahwa dengan kekuatan ini mengundang bintang atau model-muda manapun tidak akan menjadi masalah, hanya memikirkannya saja membuatnya bersemangat. Chen Xiao mengangkat tangannya saat kotak hitam bercahaya muncul di hadapannya. Dia melihatnya dengan serius, suaranya tenang saat dia berkata bahwa dia tidak menyangka kemampuannya akan terlahir kembali. Bersama dengannya, dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, kemampuan baru mulai bangkit secara bertahap setelah kiamat dimulai. Senyum tipis muncul di bibirnya saat dia menatap kekuatan misterius itu. Melayang di atas telapak tangannya, dia mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya mengerti bagaimana cara kerjanya, tetapi dia tahu satu hal pasti, ini akan menjadi kartu truf terbesarnya. Di hari-hari mendatang, dia kemudian duduk kembali di bangku di bawah pohon sakura. Kelopak bunga melayang di sekelilingnya saat cahaya malam bersinar lembut. Dengan nada tenang dia berkata bahwa sudah waktunya untuk mulai mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Membangun rumah aman, menyiapkan penyimpanan dingin, mengumpulkan senjata dan mengamankan cadangan energi sambil menghela napas kecil. Dia bergumam bahwa dia masih punya banyak yang harus dikerjakan saat itu. Tiba-tiba, ponselnya berdering dengan nada dering yang mengumumkan. Peri kecil menelepon. Chen Xiao berkedip kaget dan sedikit menoleh. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengerutkan kening saat melihat nama yang berkedip di layar. Liu Wancheng. Ekspresinya menjadi gelap saat dia bergumam bahwa itu dia lagi. Sialan, Chen Xiao terdiam saat melihat nama Liu Wancheng. Bercahaya redup dalam kegelapan setelah orang tua Chen Xiao meninggal dunia. Liu Wancheng muncul dalam hidupnya seperti penyelamat dalam kesedihan dan kesepiannya. Dia melihatnya sebagai sumber kehangatan dan cahaya, seseorang yang mengulurkan tangan membantu. Saat dunia terasa kosong, dulu, dia terlalu naif untuk menyadari niat sebenarnya. Baginya, dia tampak seperti cahaya yang memasuki dunianya yang gelap, padahal sebenarnya yang dia inginkan bukanlah dirinya, melainkan warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Hubungan mereka segera menjadi hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan manipulasi. Chen Xiao ingat dia duduk dekat dengannya, berbisik pelan, bahwa ibunya bersikeras pada kondisi tertentu jika dia benar-benar ingin menikahinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa apartemen besar yang sudah lunas di pusat kota harus ditulis atas namanya, beserta mahar sebesar 880.000 yuan. Dia menurut, dibutakan oleh cinta, namun rasanya seperti jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Dia terus meminta lebih, meraih lagi dan lagi sampai semua tabungannya terkuras. Bahkan itu pun belum cukup, dia mulai mendesaknya untuk menjual rumah leluhurnya. Hanya agar dia bisa punya apartemen mewah lagi di kota. Saat dia ragu, nadanya berubah jadi manipulatif, katanya itu demi masa depan mereka. Rumah keluarga tuanya Tov tidak ada gunanya disimpan, lalu ingatan Chen Xiao menjadi kelam. Dia ingat dipaksa, dipermalukan, dan tak berdaya saat keserakahan merasukinya. Kemudian dia berdiri di samping pria lain di ruangan gelap. Tersenyum dingin saat dia memperkenalkan Chen Xiao seperti sebuah benda, dia berkata pada pria itu yang dia sapa sebagai tuan muda, bahwa Chen Xiao adalah orang yang pernah dia sebutkan sebelumnya. Orang yang sangat memenuhi persyaratan material khusus pria itu. Pada saat itu, Chen Xiao akhirnya mengerti wanita yang dulu dia anggap sebagai penyelamatnya telah menjualnya demi keuntungannya sendiri. Mata Chen Xiao berkobar dengan amarah saat ingatan kehidupan masa lalunya muncul kembali. Ketika kiamat tiba, kekacauan melanda dunia, dia telah mempertaruhkan segalanya, keselamatan dan masa depannya, untuk melindungi Liu Wancheng, tetapi pada akhirnya dia mengkhianatinya tanpa ragu. Demi berpegang pada seseorang yang lebih kuat, dia telah menjualnya seperti ternak. Dia ingat lantai yang dingin, bau darah, dan bayangannya menjulang di atasnya. Tubuhnya gemetar saat sosok di atasnya mengamatinya dengan rasa ingin tahu yang dingin, bergumam bahwa tidak ada yang istimewa darinya. Kemudian pria itu bertanya-tanya dengan keras, apakah dia perlu memakannya untuk melihat hasil yang nyata. Nasib Chen Xiao saat itu sangat kejam, tak terkatakan. Pada akhirnya, suaranya bergema pahit dalam benaknya. Dia bahkan tidak ditinggalkan dengan mayat yang utuh, sekarang berdiri di bawah cahaya pucat. Dengan mata merah menyala redup, Chen Xiao memegang erat ponselnya. Ekspresinya gelap namun tenang, senyum sinis terukir di bibirnya. Saat dia melihat nama di layar, dia berbisik dingin bahwa karena Liu Wancheng telah berlari tepat ke arahnya lagi, sudah waktunya untuk menyelesaikan skor dengan benar. Adegan beralih ke bangunan mewah tinggi yang berkilauan di bawah matahari terbenam kemasan. Sebuah hotel kelas atas, di dalam, suara langkah kaki lembut bergema di lantai. Itu adalah Liu Wancheng. Chen Xiao menjawab panggilan itu dan bertanya dengan lembut apakah dia telah meneleponnya. Dan apakah ada masalah di dalam kamar mandi yang terang benderang. Liu Wancheng berdiri di depan cermin, rambutnya terbungkus handuk, dan jubah sutra diikat longgar di sekelilingnya, berbicara dengan manis ke teleponnya. Dia memberitahu Chen di ujung sana bahwa dia telah keluar bermain dengan teman-teman. Dan secara tidak sengaja kehilangan kalung emas yang sangat dia cintai, dia mendesah dramatis. Mengatakan betapa patah hatinya dia tentang hal itu, di sisi lain panggilan. Suara Chen Xiao terdengar tenang namun diwarnai dengan nada yang meresahkan. Dia berbicara dengan lembut, bertanya apa lagi yang mungkin bisa dia lakukan. Tentu saja, katanya, dia akan membelikan sayang terkasihnya yang baru. Suaranya berubah menjadi nada yang sedikit mengejek. Saat dia menambahkan bahwa satu tidak cukup,
dia bisa membeli 10 dan memakainya bergantian. Jika dia mau, mendengar itu Lu Wanqing berkedip kaget atas kemurahan hatinya yang tiba-tiba. Ekspresinya sedikit melunak, rasa ingin tahu bercampur dengan ketidakpercayaan. Dia bertanya kapan dia tiba-tiba menjadi begitu murah hati. Dengan tenang Chen Xiao memberitahunya bahwa dia sedang beruntung akhir-akhir ini. Bahwa dia telah berinvestasi sedikit dalam mata uang virtual dan mendapat sedikit keuntungan, tentu saja. Dia menambahkan dengan halus, ketika dia menghasilkan uang, dia harus membelanjakannya untuk kekasihnya. Mendengar itu, kecurigaan melintas di wajahnya. Saat dia bertanya apakah dia telah tertipu oleh semacam penipuan. Menyebutkan bahwa mata uang virtual terkenal karena tidak dapat diandalkan, bibir Chen Xiao melengkung membentuk senyuman yang tidak mencapai matanya. Dia menjawab bahwa apakah itu penipuan atau bukan, tidak masalah. Yang penting adalah, apakah dia bisa menghasilkan uang. Di babak berikutnya, dia berkata bahwa permainan kecil itu membosankan. Dan kali ini dia berencana untuk bermain besar, lalu nadanya berubah tiba-tiba menjadi lebih serius. Dia menyebutkan bahwa dia sedang bersiap untuk meminjam sejumlah besar modal, untuk berinvestasi lebih banyak lagi. Pinjaman itu, jelasnya, membutuhkan seorang saksi. Berbicara dengan senyum gelap terbentuk di wajahnya, dia memintanya untuk membantunya. Berjanji bahwa setelah kesepakatan selesai, dia akan memberinya 5% dari jumlah pinjaman. Sebagai pembayaran atas kerja kerasnya, sementara Lu Wanqing berdiri dengan jubah mandinya mendengar rencana Chen. Suara seorang pria tiba-tiba mempertanyakannya dari dekat, dia bertanya mengapa dia begitu lama. Bertanya-tanya apa yang membuatnya menyeret kakinya, Lu Wanqing segera menekan teleponnya. Dan menoleh ke arah pria itu dengan ekspresi tenang. Dia tersenyum cepat, melangkah mendekat dengan nada menggoda, melingkarkan lengannya di sekelilingnya. Dia memanggilnya sayang, mengatakan dengan manis bahwa dia akan segera siap. Sambil memintanya untuk menunggunya sembari bersandar pada pria tua itu. Matanya berkilauan dengan perhitungan, dalam hati dia berpikir tentang bagaimana menghabiskan satu malam dengan pria tua ini hanya menghasilkan 5.000, tapi tawaran Chen Xiao untuk menandatangani dokumen akan memberinya 50.000. Sepertinya pilihan yang mudah, dia menepis segala pikiran tentang risiko. Beralasan bahwa itu hanya sebuah tanda tangan, lagi pula dia yakin Chen Xiao terlalu pengecut untuk berani menipunya. Sesaat kemudian, panggilan antara mereka berakhir. Chen Xiao menatap layar ponselnya. Yang menampilkan panggilan berakhir, senyum tipis gelap mereka di wajahnya. Saat mata merahnya bersinar dengan tekad, dia berbisik dingin pada dirinya sendiri. Mengatakan bahwa dia akan menunggu Liu Wancheng. Suara Chen Xiao berlanjut di latar belakang. Dia berkata pelan bahwa sekarang saatnya membangun bentengnya. Dia bertemu dengan seorang arsitek dan dengan nada memerintah menunjuk ke gedung lokasi dan memerintahkan agar dalam 1 bulan dia ingin tempat itu diubah menjadi benteng yang tak tertembus. Chen Xiao berdiri di depan gedung, matanya tajam. Saat dia mulai membuat daftar rencana konstruksi yang terperinci, dia menjelaskan. Jendela-jendela itu harus terbuat dari kaca komposit anti peluru, dengan jaring anti maling tak terlihat, dan dinding diperkuat hingga setebal 3 meter. Eksteriornya harus tahan peluru. Seluruh bangunan juga harus tahan gempa, dengan rating resistensi 8 atau lebih tinggi, ujarnya sambil menunjuk ke atas dengan percaya diri. Ia menambahkan, atapnya akan dilapisi panel surya sepenuhnya, dan memiliki sistem pembangkit listrik independen untuk menjaga kualitas udara. Bangunan ini juga akan memiliki sistem pemurnian dan filtrasi udara, untuk menghalau gas beracun dari luar. Arsitek yang berdiri di hadapannya, seorang pria berkacamata memegang laptop, mulai membaca catatan dengan gugup. Ia menjelaskan, benteng ini akan memiliki sistem ekologi independen, yang mampu memasok oksigen dan sirkulasi air selama 72 jam. Juga dilengkapi pintu tahan ledakan dan pintu masuk memerlukan verifikasi ganda, pengenalan biometrik dan kunci mekanis. Suara Chen Xiao meninggi saat ia meringkas rencana itu, dalam 1 bulan. Seluruh bangunan ini harus dibangun kembali menjadi benteng tahan banting, dilengkapi dengan sistem pendukung kehidupan yang lengkap. Arsitek itu menatapnya, tercengang oleh permintaan yang tidak masuk akal itu, pikirannya berkecamuk, bertanya-tanya. Apakah Chen Xiao ini semacam doomsday prepper asteris? Atau hanya delusi setelah menonton terlalu banyak film fiksi ilmiah? Chen Xiao menyipitkan mata, melangkah mendekat, dan bertanya apakah arsitek itu tidak sanggup mengerjakan proyek ini. Dia mengingatkannya bahwa resumenya mengklaim dia adalah ahli pertahanan, yang telah merancang bunker untuk para miliarder top. Pria itu tergagap gugup, membetulkan kacamatanya saat keringat mengalir di pelipisnya. Dia mengakui bahwa persyaratan Tuan Chen memang unik dan berkualitas sangat tinggi. Namun ragu-ragu menyebutkan bahwa masalah utamanya adalah anggaran. Sang arsitek mendorong kacamatanya, seringnya licik terukir di wajahnya, sambil berpikir bahwa Chen hanyalah orang kaya bodoh lainnya, yang dicuci otak oleh teori kiamat, seseorang dengan terlalu banyak uang yang membakar kantongnya. Namun ekspresinya berubah drastis saat itu juga. Ketika Chen menunjukkan konfirmasi transfer di ponselnya, matanya membelalak. Dan dia hampir tersandung ke belakang karena terkejut. Chen telah menyetor 1 juta sebagai uang muka, dan berkata dengan tenang bahwa pembayaran terakhir bisa ditentukan oleh arsitek itu sendiri. Mendengar itu, arsitek itu membeku sesaat, lalu meledak dengan kegembiraan. Dia berteriak bahwa pembayaran terakhir akan menjadi harga berapapun yang dia pilih. Dalam hatinya, dia sangat gembira, berpikir dia telah menemukan emas.
Dia tidak percaya dengan keberuntungannya. Satu pekerjaan dengan si idiot kaya ini, dan dia bisa mencapai kebebasan finansial. Chen, walau demikian, tersenyum dengan keyakinan yang tenang dan mengingatkannya bahwa sementara dia tidak peduli tentang harga. Dia memang peduli dengan kualitas pekerjaan. Dia memperingatkan arsitek agar memastikan inspeksi akhir lulus, karena dia menghargai material kokoh dan presisi di atas segalanya. Kedua pria itu membungkuk ke depan, berjabat tangan dengan senyum terpaksa. Aura di antara mereka terasa seperti bentrokan api yang berlawanan. Aura Chen membara dengan tekad berapi-api, sementara keserakahan arsitek berkilauan dingin dan tajam. Dalam hati, arsitek punya rencana sendiri. Dia memutuskan untuk menguras Chen habis-habisan. Sementara itu, Chen berpikir dalam hati bahwa dia akan memanfaatkan sepenuhnya keterampilan orang ini. Sambil tertawa pelan, bahwa begitu kiamat tiba, arsitek tidak akan bisa menemukannya untuk pembayaran terakhir malam itu. Chen duduk termenung, dia berkata bahwa dengan rencana benteng sudah di tangan. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan persediaan, obat-obatan, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Itu mudah diatasi, tetapi ada hal lain yang lebih mengkhawatirkannya. Pikiran Chen bergema dengan kesadaran suram. Dia berpikir dalam hati bahwa hal paling berbahaya selama kiamat bukanlah bencana alam, melainkan sifat manusia itu sendiri. Begitu ketertiban hilang dalam visinya, kekacauan dan kekerasan melintas di hadapannya. Bayangan mengerikan menjulang dengan mata merah menyala, mewakili kekejaman manusia ketika hukum runtuh. Dia bergumam bahwa senjata tajam bisa dengan mudah dibeli dari toko peralatan, tetapi senjata api, jenis yang mampu memberikan pukulan fatal, jauh lebih sulit didapatkan hari itu. Chen berjalan sendirian di jalanan kota yang sunyi sambil memeriksa ponselnya dengan tatapan fokus. Sebuah pesan muncul dari kontak tak dikenal. Bunyinya, sumber terpercaya, saluran rahasia. Bukan apa yang tidak bisa kau pikirkan, tapi apa yang tidak bisa kau temukan, transaksi jujur. Keselamatan yang utama. Dia dengan cepat membalas, bertanya bagaimana cara membeli. Beberapa saat kemudian, pesan lain muncul di layarnya, mengatakan mereka akan mengirimkan alamatnya melalui pesan pribadi. Jam 8 malam ini, tidak ada toleransi untuk yang terlambat datang. Malam itu, Chen berjalan melewati jalanan remang-remang menuju tempat pertemuan. Udara terasa dingin dan jalanan sepi, hanya ada cahaya redup dari lampu jalan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bertanya-tanya berapa harga yang diinginkan penjual dan di mana mereka akan bertemu. Saat dia terus berjalan di bawah lampu jalan biru, suara langkah kaki tergesa-gesa bergema di belakangnya. Beberapa sosok mendekat dengan cepat. Seorang wanita berlari melalui gang gelap, napasnya berat dan putus asa. Di belakangnya, beberapa pria mengejar, berteriak marah menyuruhnya berhenti. Suara mereka bergema di jalanan sempit saat mereka melontarkan hinaan, meminta dia berhenti dan memanggilnya dengan sebutan kasar. Mata wanita itu dipenuhi ketakutan. Namun, dia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Rambut panjangnya berkibar di belakangnya. Saat suara langkah kaki semakin keras, sebelum mereka berhasil menangkapnya, wanita itu tiba-tiba bertabrakan dengan seseorang yang berdiri di sudut. Itu Chen. Dia langsung sembunyi di belakangnya. Salah seorang pria berteriak lagi. Nada bicaranya penuh amarah, mengejeknya karena mencoba melarikan diri. Terus saja lari. Kemudian dia berteriak sambil mencibir, kau pikir bisa menipu di wilayahku? Kau pasti sudah bosan hidup, tanpa ragu sedikit pun. Dia berpegangan erat pada lengan Chen, gemetar sambil memohon agar dia menyelamatkannya. Chen menoleh dengan tajam, ekspresinya berubah dari bingung menjadi terkejut. Saat dia melihat wajahnya dengan jelas, pengakuan terpancar di matanya. Dia bergumam tak percaya, jantungnya berdebar kencang. Apakah itu dia, Liu? Bagaimana bisa dia berada di tempat seperti ini, di bawah cahaya biru dingin lampu jalan? Sekelompok preman mengepung Liu Yuyu, salah seorang dari mereka memegangnya erat-erat. Sementara yang lain mengayunkan tongkat logam, mengarahkannya secara mengancam ke arah Chen. Yang berdiri beberapa langkah jauhnya, pemimpin geng, seorang pria dengan rambut pirang bergaris, menatap dengan marah dan meneriakkan perintah. Liu Yuyu berjuang dengan putus asa. Suaranya bergetar saat dia berteriak, rambutnya acak-acakan dan wajahnya meringis kesakitan. Melihat ini, mata Chen menjadi gelap dan dia menggumamkan namanya di bawah napasnya. Liu Yuyu, kenangan masa lalu melintas di benak Chen, gambaran masa sekolah mereka muncul kembali. Dia mengingatnya dengan jelas, dewi akademis dari sekolah menengah pertama. Gadis yang dikagumi banyak anak laki-laki dari jauh, dulu dia cerdas, percaya diri, dan penuh harapan, sekarang berdiri di hadapannya. Dia hanyalah bayangan dari kenangan itu, memar, gemetar, dan memohon pertolongan. Rahang Chen mengeras, tatapannya dingin dan fokus, ketegangan di gang itu semakin menjadi jelas sekali. Dia bukan lagi sekadar penonton, ekspresinya mengeras. Saat dia mendengarkan preman itu menjambak rambutnya dan berteriak marah, meminta agar dia menyerahkan uangnya, jika tidak, gerutu pria itu. Sambil menjambak kepalanya ke belakang, jangan coba-coba kabur. Salah satu preman, seorang pria dengan rambut pirang, menyeringai dengan seringnya bengkok. Saat dia berbicara kepada temannya yang botak, dia menyarankan bahwa tidak ada gunanya membuang waktu berbicara. Jika wanita itu tidak bisa membayar, dia berkata mengejek, dia bisa saja membayar dengan tubuhnya. Nada suaranya dipenuhi dengan kekejaman dan hiburan, sebelum mereka bertindak lebih jauh.
Sebuah suara tenang namun tegas membelah malam. Chen melangkah maju, ekspresinya dingin dan kehadirannya memerintah. Cahaya hijau redup berkilauan di sekelilingnya saat dia menyuruh mereka untuk melepaskannya. Orang-orang itu berbalik, terkejut dengan gangguan itu. Penawan wanita itu ragu-ragu. Masih mencengkeram rambutnya, sementara yang lain saling bertukar pandang. Sang pemimpin mengerutkan kening, kejengkelan melintas di wajahnya, dan berteriak marah. Dari mana bocah nekat ini datang? Mau jadi pahlawan kesiangan di depanku? Hah, akan kulumpuhkan kau duluan. Dia menerjang maju dengan marah. Tinjunya mengayun ke arah Chen dengan niat mematikan, tetapi pada saat itu mata Chen menyipit. Kilatan merah mengerikan melintas di tatapannya, dalam gerakan kabur. Chen bergerak lebih cepat dari yang bisa direaksi oleh preman itu, tubuhnya berputar tajam. Dan sebelum penyerang itu menyelesaikan ayunannya, Chen menghindar dan mendapatkan posisi sempurna untuk serangan balik. Tangan Chen menyambar. Pergelangan tangan si penyerang di tengah ayunan. Suara retakan tajam bergema di gang. Menghentikan serangan itu seketika, pria botak itu menjerit kesakitan. Sambil berteriak tangannya patah. Sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, ekspresi Chen berubah dingin. Mata merahnya bersinar samar saat dia menerjang maju. Dengan kecepatan mengerikan, tinjunya menghantam pria itu tepat sasaran, membuatnya terbang mundur dan menabrak tanah. Saat gang itu terdiam, sebuah jendela sistem biru menyala muncul di hadapan Chen, menampilkan deteksi emosi negatif yang kuat. Ketakutan ditambah rasa sakit yang parah, kemarahan. Sesaat kemudian, notifikasi lain berkedip. Sistem pemanen emosi negatif telah aktif dengan sukses. Chen Xiao berdiri di tengah kepulan asap. Senyum tipis menghiasi bibirnya saat dia bereaksi dengan terkejut. Dia menyadari sistem aneh ini tidak ada di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, salah satu preman itu meraih wanita berambut perak. Menariknya mendekat dan menempelkan senjata ke lehernya dengan ekspresi gila. Dia berteriak agar Chen Xiao tidak bergerak, mengancam akan membunuhnya jika dia melakukannya. Sebelum Chen Xiao sempat bereaksi, seorang pria tiba-tiba muncul dan melemparkan batu bata langsung ke arah preman itu. Batu bata itu menghantam wajah pria itu, mengirimnya terbang mundur hingga menabrak puing-puing. Batu bata dan debu berhamburan di udara, wanita itu terkesiap kaget. Hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya, dua preman yang tersisa membeku. Mata mereka membelalak ngeri saat sebuah balok puing berat mendarat tepat di samping mereka, membuat mereka tersentak ketakutan. Tepat saat itu, sosok baru muncul di ujung gang. Dia melangkah maju dengan seringnya sombong dan mengejek adegan itu, katanya memalukan. Untuk sekelompok pria dewasa mengeroyok seorang gadis, meradang oleh ejekan itu. Salah satu preman botak mengangkat tongkatnya, menyerbu maju dengan marah, sambil berteriak bahwa mereka sedang mencari mati. Para preman bergegas masuk, mengayunkan senjata mereka dengan sembrono. Chen Xiao bergerak lebih dulu, ekspresinya tenang tapi tajam. Dengan gerakan cepat, dia menangkis satu serangan, tangannya memukul dengan kekuatan yang tepat. Pada saat yang sama, anak baru itu meluncurkan tendangan kuat, mengirim preman lain terbang mundur. Gang itu bergema dengan benturan keras saat tubuh menghantam tanah satu demi satu. Mata Chen Xiao bersinar merah samar, gerakannya terlalu cepat untuk dilihat mata. Dalam sekejap, dia muncul di depan preman lain dan memberikan pukulan bersih. Pukulan dahsyat yang membuat pria itu terhuyung-huyung, bekerja dalam sinkronisasi sempurna. Kedua pria itu menyerang pada saat yang sama. Tinju Chen Xiao menghantam rahang seorang penyerang, sementara tendangan temannya mengirim yang lain menabrak trotoar. Saat preman terakhir yang tersisa terhuyung-huyung, Chen Xiao mendecakkan lidahnya dengan sedikit kesal. Sebelum sempat menghabisinya dengan satu pukulan mematikan, pria itu ambruk ke tanah. Terengah-engah kesakitan saat kaki Chen Xiao menekan dadanya, membuat seluruh jalanan menjadi sunyi senyap. Chen Xiao dan anak buah barunya berdiri tegak di bawah lampu jalan. Kaki mereka menekan para preman yang jatuh. Orang-orang kala itu mengerang kesakitan. Tak berdaya bergerak, mata merah Chen Xiao sedikit menyipit saat dia bergumam, "Enyah." Mendengar itu, para preman panik, bergegas bangun dan kabur ketakutan. Saat mereka lari, sebuah notifikasi sistem muncul di depan mata Chen Xiao, menyatakan bahwa dia telah mendapatkan satu rasa takut, satu rasa panik, satu rasa sakit parah, satu keputusasaan dan satu poin penghinaan. Notifikasi lain menyusul, memberitahukan Chen bahwa nilai emosi negatifnya telah melebihi 10. Untuk pertama kalinya, izin perluasan ruang terbuka. Notifikasi ketiga muncul, mendesak Chen untuk bekerja keras memanen, tumbuh lebih besar, dan menjadi lebih kuat. Saat para pria itu menghilang di kejauhan, Chen melirik jendela sistem yang memudar dan menyeringai tipis, memanen emosi negatif. "Menarik," gumamnya. Beberapa saat kemudian, gadis berambut ungu yang telah dia selamatkan menatapnya. Suaranya bergetar lega. Dia berterima kasih padanya, mengatakan dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sana. Chen Xiao mengulurkan tangan ke arahnya. Nada suaranya sedikit melembut saat dia bertanya apakah dia terluka. Dia lalu memberikan jaketnya pada gadis itu, menyuruhnya untuk memakainya. Gadis itu menatapnya. Ekspresinya lembut penuh terima kasih, dan berterima kasih padanya dengan tulus. Dia menjelaskan bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dan harus segera pergi. Chen Xiao hanya mengangguk dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Setelah dia pergi, pria berbaju warna-warni itu menyeringai dan maju menggoda. Memanggil Chen Xiao pahlawan karena menyelamatkan wanita cantik, dia memperkenalkan dirinya sebagai Mu Chong.
dan menanyakan nama Chen Xiao. Chen Xiao menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa dialah yang telah mengatur pertemuan dengan Mu Chong. Mendengar itu, mata Mu Chong membelalak kaget sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Menyebutnya takdir bahwa mereka bertemu satu sama lain, lalu berpose dramatis. Mu Chong meneriakkan kode frasenya, Raja Langit menutupi bumi, harimau. Chen Xiao mengangkat alis dan menatapnya dengan wajah datar, menjawab, "Kau ini 250. Mu Chong tertegun kebingungan, benar-benar tercengang saat itu. Sistem tiba-tiba aktif dalam pikiran Chen Xiao. Sebuah jendela biru bercahaya muncul di atas kepala Mu Chong, menampilkan deteksi emosi negatif yang intens, percenang +1, kebingungan. +1, rasa malu +1. Chen Xiao terkejut melihat ini dan menatap Mu Chong dalam keheningan canggung. Suasana berubah menjadi sangat lucu. Chen Xiao mengangkat tangannya dengan main-main dan berteriak dengan seringai, bercanda mengatakan, "Pagoda menekan siluman sungai." Dia menyuruh Mu Chong untuk tidak memperdulikannya, katanya. Dia hanya membuat sedikit lelucon untuk mencairkan suasana. Mendengar itu, wajah Mu Chong langsung meringis tak percaya. Dengan nada antara frustrasi dan geli, dia balas berteriak, "Sialan kau, saudara. Lelucon macam apa itu? Kau kejam sekali." Adegan beralih ke malam yang sunyi. Di luar rumah 2 lantai, jendelanya bercahaya hangat di bawah lampu jalan. Di dalam, Mu Chong menyerahkan sebuah kotak kayu kepada Chen Xiao. Di dalamnya ada pistol, beberapa peluru, dan sebuah magasin yang tersusun rapi. Mu Chong menjelaskan bahwa itu adalah senjata buatan Rusia yang kokoh, awet, dan dapat diandalkan. Namun, dia memperingatkan bahwa pelurunya tidak banyak, jadi dia harus menggunakannya dengan hemat. Chen Xiao memeriksa senjata itu dengan tenang, sementara Mu Chong melanjutkan dengan seringai. Mengatakan bahwa karena keterampilan Chen Xiao mengesankan dan dia tampak seperti orang yang menarik, dia akan menawarkannya dengan harga persahabatan, anggap saja menjalin teman baru. Chen Xiao tersenyum tipis dan menjawab, "Lumayan, terima kasih." Mu Chong mengamati dengan seksama. Dia memperhatikan betapa terampilnya Chen Xiao memegang pistol itu, gerakannya halus dan tepat. Matanya yang tajam menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa pria itu jelas seorang ahli. Karena semuanya beres, tidak ada masalah. Kemudian Chen Xiao berbalik sedikit. Dengan nada santai namun menggoda, dia bertanya kepada Mu Chong sambil menyeringai, "Apakah pistol ini dilengkapi dengan peredam suara gratis? Ada kartu garansi tidak? Dan bisakah kau mungkin menambahkan sekotak peluru lagi?" Mendengar itu, mata Mu Chong terbelalak kaget. Benar-benar tidak siap dengan komentar yang tak terduga itu. Ekspresi Mu Chong membeku tak percaya. Ia berteriak dalam hati bahwa itu sudah harga teman, dan menuntut untuk tahu apakah Chen Xiao bahkan mengerti apa artinya itu. Frustrasi, dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan gigi, berpikir orang-orang membayar 2 kali lipat harga untuk pistol ini di pasar gelap. Namun, orang ini masih menginginkan garansi dan bonus gratis. Amarahnya memuncak saat dia melotot pada Chen Xiao. Pikirannya berteriak bahwa rasanya seperti Chen memperlakukan kesepakatan itu seolah-olah dia sedang membeli peralatan rumah tangga. Dia hampir ingin berteriak agar Chen Xiao merampoknya saja saat itu juga. Sistem aktif lagi di benak Chen Xiao, deteksi emosi negatif yang intens. Terkejut +1, sakit hati +1, tak bisa berkata apa-apa +1. Melihat ini Chen Xiao hanya tersenyum dan melambaikan tangannya dengan santai. Dia berkata kepada Mu Chong bahwa jika itu tidak mungkin, ya sudahlah, dia hanya bertanya. Dia bilang dia akan tetap pada harga semula dan segera mentransfer uangnya. Mu Chong berdiri di sana tanpa kata, saat Chen Xiao dengan tenang menyelesaikan transaksi. Sekarang persediaan dan pistol Chen sudah aman, saatnya membalas dendam. Di luar, pemandangan beralih ke gedung yang terang benderang. Di bawah langit malam, bulan bersinar di atas kepala, di bawah lampu gantung yang mempesona. Seorang wanita berbaju merah berdiri terdiam di dekat jendela. Rambut pirang panjangnya tergerai di punggungnya. Saat lampu kota terpantul melalui kaca di belakangnya, dia adalah Liu Wancheng, mengenakan gaun merah sambil mengeluh pelan. Bertanya mengapa Chen begitu lama datang, dia berkata kakinya lelah berdiri. Dan dengan gugup bertanya apakah hal yang dia sebutkan sebelumnya benar-benar tidak ada risiko. Chen tersenyum dan menariknya mendekat, nadanya halus dan meyakinkan. Dia mengatakan padanya bahwa itu hanya formalitas dan dia terlalu menyayanginya untuk menipunya. Mendengar ini, Liu Wancheng bersandar sambil memegang sebatang rokok. Di antara jari-jarinya, ekspresinya berubah licik. Dia berpikir dalam hati bahwa Chen hanyalah orang bodoh yang hampir menjual darahnya sekali. Hanya untuk membelikannya tas tangan, dia menyeringai. Yakin bahwa dia terlalu tergila-gila untuk mengkhianatinya, lalu mereka masuk ke dalam ruangan. Zhang yang duduk di seberangnya diapit oleh 2 pengawal. Dia memuji kepercayaan dirinya dan berkata dengan seringai bahwa tanda tangannya indah. Liu Wancheng tersenyum tipis, tidak menyadari jebakan yang baru saja dimasuki. Zhang Yang, dengan senyum licik, memperhatikan saat tanda tangannya muncul di kontrak. Dalam hati dia mengejeknya, berpikir bahwa dia hanya menandatangani sebagai penjamin. Padahal, begitu namanya tertulis, seluruh hutang akan menjadi miliknya. Saat dia menandatangani, pikiran pria licik itu menjadi semakin gelap. Dia pikir begitu dia gagal membayar hutang, dia tak punya pilihan selain membayar dengan tubuhnya. Dia menyeringai di balik kepulan asap.
Bergumam pada dirinya sendiri dengan tawa sinis, bahwa ketika dia tidak bisa membayar. Saat itulah kesenangannya dimulai. Di seberang ruangan, dia berdiri di depan Chen Xiao. Tidak menyadari ekspresi tenangnya saat dia memperhatikannya dalam hati. Chen Xiao menyeringnya dan menyuruhnya dalam hati untuk menandatangani apa yang disebut kontrak perbudakan itu. Dia pikir keserakahannya akan sempurna menutupi pembayaran akhir untuk rumah amannya. Semuanya berjalan lancar tak terduga, dan dia diam-diam berterima kasih pada Liu Wanqing. Dalam benaknya karena membuat segalanya begitu mudah. Malam harinya, Chen Xiao berdiri di luar sebuah bangunan yang baru dibangun. Di samping arsitek yang dengan bangga menunjuk ke arahnya, dia meyakinkan Chen bahwa semuanya di dalamnya diperkuat hingga 120% dari standar militer, lengkap dengan insulasi panas, kedap suara, tahan ledakan, dan lapisan anti-bor. Dia membual bahwa rumah itu bahkan bisa menahan beberapa bom nuklir. Chen Xiao memeriksa struktur itu dan mengangguk setuju dengan senyum tipis. Dia berkomentar bahwa kualitasnya bagus. Pria yang mengenakan kacamata hitam itu menyeringnya lebar dan berkata Chen bisa kembali kapan saja jika dia membutuhkan lebih banyak pekerjaan yang dilakukan. Setelah itu, Chen Xiao duduk sendirian di rumah barunya, meletakkan sebuah koper di atas meja saat televisi menyala di latar belakang. Suara pembawa berita memenuhi ruangan, melaporkan bahwa karena belum pernah terjadi sebelumnya aktivitas suar matahari super kuat, dunia akan mengalami terus-menerus cuaca suhu tinggi ekstrim dalam skala global. Siaran itu berlanjut, memperingatkan bahwa suhu di banyak wilayah akan segera memecahkan semua rekor sejarah. Mendesak setiap warga untuk bersiap melindungi diri saat suara reporter bergema. Lemah di latar belakang, Chen Xiao melilitkan kain di laras senjatanya. Genggamannya mengerat, dia mengangkat senjata itu dan menekannya ke pelipisnya. Dengan senyum tipis, membisikkan satu kata. Akhirnya mata merahnya menajam dengan tekad. Pantulan cahaya yang membakar menari di dalamnya saat dia berbalik ke arah jendela besar. Ekspresinya tenang dan teguh, cahaya oranye kemasan dari luar memancarkan cahaya berapi-api di wajahnya saat dia bergumam pelan. Akhirnya tiba. Di luar, langit dilalap api yang membutakan. Suar kolosal seperti matahari menjulang di atas cakrawala kota, membanjiri dunia dengan cahaya merah. Chen Xiao berdiri di depannya dalam diam, pistol di tangan, menyaksikan saat kiamat berapi-api mulai turun ke dunia. Tepat saat itu, seorang pembawa berita muncul di layar, melaporkan bahwa wabah suar matahari super kuat menyebabkan gangguan parah di ionosfer bumi. Dia menjelaskan bahwa suhu yang sangat tinggi muncul di banyak bagian dunia dengan suhu tertinggi di siang hari diperkirakan mencapai 45 derajat Celcius. Dia menyarankan semua warga untuk mengambil tindakan pencegahan panas dan menghindari keluar rumah saat tengah hari. Chen mendengarkan siaran itu, kecuali jika benar-benar diperlukan. Keringat mengalir di wajahnya saat dia menonton dengan tenang. Dia mencatat bahwa suhu sudah naik, tetapi dia tahu ini hanyalah permulaan. Di luar kota, bangunan-bangunan bersinar di bawah terik matahari, panas bergelombang di udara. Seorang wanita menyeka keringat dari wajahnya, terangnya engah tidak nyaman. Dia mencondongkan tubuh ke balkonnya dan mengeluh dengan keras bahwa cuacanya sudah sangat panas. Pagi-pagi begini, dia mengerang bahwa cuaca ini membunuh mereka, dan bertanya-tanya berapa lama gelombang panas ini akan berlanjut di pasar. Seorang pedagang berteriak melalui megafon kepada para tetangga. Dia memperingatkan mereka bahwa cuaca mematikan akan menjadi lebih panas minggu depan. Dia mengumumkan kekurangan pasokan dan mengatakan bahwa air dan listrik akan segera dicatah. Dia mendesak semua orang untuk segera menimbun, memperingatkan bahwa mereka bahkan tidak akan memiliki botol air untuk diminum nanti. Dia melambaikan megafonnya dan menyuruh mereka untuk bergegas. Ini barang terakhirku, kata si penjual sambil menyeka keringat dari dahinya. Dan menyeringai, dia berpikir dalam hati bahwa gelombang panas ini pada dasarnya adalah uang. Diantarkan langsung ke depan pintunya, dan dia akan menjadi bodoh jika tidak mengambil untung darinya. Di dekatnya, seorang wanita mengeluh sambil memegang semangka. Dia memberitahu penjual bahwa semangkanya terlalu mahal, dan bertanya apakah harganya bisa diturunkan. Wanita lain berdiri di sampingnya, juga berkeringat karena panas. Ketika penjual itu melihat para wanita, matanya berbinar penuh semangat. Wajahnya memerah saat dia menatap mereka. Benar-benar terpikat, dia bergegas menghampiri mereka sambil tersenyum, mengatakan melon itu sangat manis, dan bertanya apakah mereka ingin mencicipinya. Dia kemudian menawarkan kesepakatan jika mereka membeli dua. Dia akan memberi mereka diskon 20% dan menyertakan sebungkus tisu gratis. Para wanita itu mundur dengan gugup. Salah satu dari mereka dengan cepat menjawab bahwa membeli satu melon sudah cukup. Penjual itu mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh semangat, memberitahu mereka bahwa jika malam terlalu panas, mereka selalu bisa mengunjungi tempatnya dan menikmati AC. Dengan bingung, wanita itu mengulangi bahwa mereka hanya akan membeli satu. Penjual itu bersikeras lagi, menyuruh mereka membeli lebih banyak dan menimbun. Karena panas semakin buruk dan mungkin tidak ada buah yang tersisa untuk dijual besok. Tepat pada saat itu dari belakang, seorang lelaki tua menunjuk botol-botol air dan bertanya kepada pemilik toko, apakah dia bisa membuat airnya lebih murah? Pemilik itu dengan keras kepala menolak, sambil berkata itu adalah bisnis kecil dan tidak akan ada tawar-menawar di luar toko.
Pemilik toko menyeka keringat dari wajahnya sambil membawa sebuah kotak di belakangnya. Chen berjalan melewatinya, mengamati dalam diam. Chen menyipitkan matanya saat melihat penjaga toko itu. Dia segera mengenalinya sebagai Li Dafu, yang membuat masalah lagi. Chen ingat bahwa di kehidupan masa lalunya di dalam toko Li Dafu, dia pernah berjongkok. Saat membungkuk mengambil sesuatu dari lantai, Li Dafu berdiri di belakangnya dengan tangan terlipat. Dia menatap curiga, tepat saat Chen menyentuh benda itu. Li Dafu berteriak keras agar semua orang datang dan melihat. Dia menuduh Chen mencuri dan mengklaim telah menangkapnya basah. Chen menggelengkan kepalanya panik. Dia bilang tidak mencuri apapun, dan hanya ingin mengambil barang itu. Karena jatuh ke tanah, Li Dafu mengejeknya, bertanya apakah dia benar-benar sebaik itu. Li Dafu mencengkeram lengan Chen dengan erat. Chen berteriak saat ditarik berdiri. Li Dafu melirik pakaian Chen dan mencibir, mengatakan bahwa hanya dengan melihat betapa lusuhnya dia berpakaian, dia bisa tahu kalau Chen punya tangan panjang. Dia menuntut agar Chen membayar, atau dia akan mengirimnya langsung ke kantor polisi. Kerumunan di sekitar mereka mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Beberapa orang dewasa berdecak lidah, mengatakan bahwa seseorang yang begitu muda seharusnya tahu lebih baik, dan mempertanyakan mengapa dia mencuri. Suara lain berkomentar bahwa mereka tidak mengerti bagaimana orang tuanya membesarkannya. Orang lain menunjukkan bahwa kebungkamannya berarti dia pasti mengakui kejahatan itu. Chen menundukkan kepalanya, keringat mengalir di pipinya saat dia gemetar dengan suara kecil. Dia bersikeras bahwa dia tidak mencuri apapun. Kembali ke masa sekarang, mengingat semua itu. Chen menerobos kerumunan dengan ekspresi tenang, dia berjalan maju perlahan, tiba-tiba sesuatu menarik perhatian Chen dan dia menoleh ke samping. Di dalam toko, pajangan keripik kentang es berdiri, dengan tanda yang bertuliskan rekomendasi manajer toko 50 yuan per bungkus Li Dafu. Yang menjalankan toko berdiri di dekatnya tampak kesal saat mendengar keluhan. Chen menanyainya, bertanya apakah keripik itu terbuat dari emas, atau apakah mereka entah bagaimana bisa mencegah sengatan panas, bertanya-tanya mengapa harganya sangat tinggi. Li Dafu melotot dengan intens, keringat menetes di wajahnya. Saat dia memegang beberapa botol air di sisinya, ekspresinya berubah karena marah dan curiga. Sebuah jendela sistem tiba-tiba muncul. Berkedip dengan aliran angka, dilaporkan bahwa bos Li kuat. Emosi negatif telah terdeteksi, membahas Li Dafu kemudian bergegas maju. Berteriak dengan marah, dia berteriak bahwa siapapun yang tidak mampu membeli barang-barang itu seharusnya tidak menyentuhnya, menuntut untuk tahu apakah Chen bahkan bisa membayar apapun yang mungkin dia rusak. Lengannya berayun saat dia mencoba merebut tas itu. Tepat saat itu, jendela sistem lain muncul. Mencatat emosi negatif kuat bos Li, iritasi ditambah 6 Chen berdiri tanpa gentar. Menoleh ke belakang dengan senyum tajam yang tenang, dia bertanya kepada bos Li apakah dia benar-benar bisa tidur di malam hari. Sambil menimbun begitu banyak harta, dia memperingatkannya sambil bercanda untuk berhati-hati terhadap pencuri. Bos Li membeku sesaat, tanpa bisa berkata-kata. Setetes keringat mengalir di wajahnya yang tegang. Lalu, seorang Li Dafu yang marah menunjuk jari gemetar ke arah Chen dan berteriak menuntut untuk tahu siapa yang dikutuk oleh Chen. Memperingatkan bahwa dia akan memukulinya jika tidak berhenti, dia menyebutnya pengecut. Dan bertanya apakah panas membuatnya kehilangan akal sehatnya. Saat Li Dafu mengamuk, Chen mengangkat tangannya dengan tenang. Dia menyuruh bos Li untuk tenang. Lalu bertanya apakah dia mengalami insomnia, mimpi aneh, sakit di punggung bawah dan lutut, keringat malam, dan kelelahan akhir-akhir ini. Mendengar ini, bos Li ragu. Dia mengakui bahwa dia mengalami gejala-gejala itu. Sedikit, bos Li lalu bertanya-tanya dengan keras apakah gudangnya benar-benar memiliki masalah Feng Shui. Mendengar itu, Chen mendecakkan lidahnya dan melangkah lebih dekat. Dengan tatapan serius, dia menunjuk dahi bos Li dan berkata bahwa dahinya gelap. Dia meraih wajah bos Li dari samping dan menambahkan bahwa matanya tidak fokus. Chen memutar bos Li karena panik, karena kedua komentar itu menghantamnya sekaligus. Chen lalu berdiri dengan percaya diri, mengetuk dagunya dengan senyum penuh arti. Dia menyatakan bahwa ini adalah kasus defisiensi klasik. Mendengar itu, bos Li meledak dalam kemarahan, menunjuk jarinya, sambil berteriak bahwa Chen lah yang defisiensi dan bahwa seluruh keluarganya defisiensi. Dia memerintahkannya untuk tenyah. Chen tetap tenang. Dia meraih dan mengambil lollipop dari rak, berbicara dengan tenang. Sambil menasihati bos Li untuk menjaga kesehatannya, dia berkata bahwa amarah merusak tubuh, terutama dengan kondisi bos Li, dan memperingatkan bahwa jika dia tidak memperhatikan, itu bisa memperpendek umurnya. Saat Chen berjalan melewatinya, dia melempar koin dan memasukkan lollipop ke mulutnya. Di belakangnya, bos Li terhuyung kaget, koin yang dilempar Chen tadi jatuh ke lantai. Dengan bunyi denting tajam di atas kubin, jendela sistem merah tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa emosi negatif kuat bos Li telah terdeteksi. Kemarahan meningkat tajam. Malam harinya seekor kucing hitam berjalan melewati etalase toko serba ada yang terang benderang saat ia lewat membawa kesialan bersamanya. Chen mendekat, dia berdiri di luar toko serba ada di bawah dinginnya langit malam. Sebuah pikiran berat bergema di dalam benaknya. Di kehidupan masa lalunya, dia telah menelan amarahnya dan membiarkan orang menginjak-injaknya. Tapi sekarang, di kehidupan ini, dia bersumpah untuk mengambil semuanya kembali. Dengan bunga, dia merendahkan dirinya sedikit, mengingat apa yang dikatakan sistem.
Sebuah percikan menyala di matanya, dia ingat bahwa sistem menyebutkan dia bisa memperluas ruang. Dan emosi yang disumbangkan Lee Da-fu sangat cocok untuk itu. Sebuah jendela sistem muncul di hadapannya, menampilkan bahwa 20 emosi negatif telah dikonsumsi. Jendela lain menyusul, mengumumkan bahwa ekspansi ruang penyimpanan telah selesai. Chen kemudian mengangkat tangannya dan sebuah kehampaan hitam berputar terbuka di telapak tangannya. Dengan desir tajam, energi ungu dan merah berputar di sekitar lengannya. Saat dia mengendalikan pusaran aneh itu, senyum percaya diri perlahan terbentuk di wajahnya. Kemudian pagi tiba dengan damai, burung-burung bertengger di antara dedaunan hijau. Dengan riang, Lee Da-fu berjalan menuju tokonya, menyambut hari yang baru. Sambil bersenandung riang, tiba-tiba dia membeku karena terkejut. Dia menatap ke arah pintu masuk toko. Matanya membelalak melihat sesuatu yang tak terduga. Dia bergegas masuk dan gemetar melihat sekeliling rak yang dulunya penuh. Sekarang benar-benar kosong melompong, setiap baris, setiap bagian. Wajah Bos Lee menjadi gelap karena ngeri. Dia berteriak, "Di mana barang-barangku?" Bos Lee memegangi kepalanya frustrasi. Dia berteriak keras, menuntut untuk tahu siapa yang melakukan ini dan siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Di sisi lain, layar komputer menampilkan rekaman keamanan dirinya. Berteriak di dalam toko, di bawah rekaman itu muncul pemberitahuan sistem, menunjukkan bahwa emosi negatifnya meningkat sebesar 66. Tepat di depan layar, Chen duduk dengan tenang di kursi. Menyilangkan kakinya sambil mengangkat sekaleng soda ke bibirnya, dia menyesap perlahan. Menyaksikan adegan itu dengan ekspresi santai, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekacauan yang telah dia sebabkan. Lee Da-fu kehilangan kendali dan berteriak marah. Dia berteriak bertanya siapa yang melakukannya dan siapa yang mencuri semua stoknya. Dia berteriak agar orang itu segera keluar. Detik berikutnya, Lee Da-fu terpeleset, tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Dia berteriak keras saat jatuh. Lee Da-fu terduduk di lantai, sambil memegangi wajahnya yang kesakitan dan putus asa. Orang-orang berkumpul dan berbisik-bisik di antara mereka. Seseorang berkata semua barang habis dalam satu malam, yang lain bertanya-tanya, apakah Lee Da-fu sendiri yang melakukan ini untuk menaikkan harga? Yang lain khawatir supermarket kosong dan bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Di dekat situ, dua wanita berbicara dengan suara pelan. Salah satunya bilang dia dengar ada bayangan hitam melayang-layang semalam. Wanita yang lain tampak terkejut dan bertanya apakah itu benar. Wajah Lee Da-fu memerah karena terkejut. Dia berteriak tak percaya, berkata tidak mungkin tempat itu berhantu. Pada saat yang sama, panel sistem muncul tanpa suara. Kuat, emosi negatif terdeteksi dari kerumunan. Chen mengawasi dengan tenang, dia mengamati Lee Da-fu dan berpikir bahwa luapan emosinya masih cukup stabil. Chen dengan santai mengeluarkan keripik dan memakannya. Sambil berdiri di sana, ekspresinya tetap santai. Dalam benaknya, Chen memutuskan untuk sedikit mengacaukan suasana. Dia berencana untuk menambah bahan bakar ke api dan memberi Lee Da-fu sedikit sensasi. Chen berjalan maju sambil memegang sekantong keripik. Dia tersenyum tipis dan berkata baunya sangat enak. Lee Da-fu yang masih berlutut di tanah tiba-tiba menyadarinya, rupanya dia. Matanya terpaku pada tas di tangan Chen, menatapnya tanpa berkedip. Dia ingat betul kemasan itu adalah stoknya. Dia juga ingat kemarin Chen yang bertanya apakah keripiknya terbuat dari emas atau bisa mencegah panas dalam. Dijual dengan harga setinggi itu. Dia juga memperingatkan bahwa menimbun begitu banyak harta mungkin membuatnya sulit tidur di malam hari, dan dia harus waspada terhadap pencuri. Lee Da-fu tiba-tiba menerjang maju dan mencengkeram ke arah Chen. Wajahnya dipenuhi amarah saat berteriak, menuntut untuk tahu dari mana Chen mendapatkan keripik itu. Dia menuduh Chen mencuri barangnya, dan masih bertingkah sombong. Benar-benar kurang ajar. Chen tidak panik. Dia dengan tenang menatap Lee Da-fu dan mengatakan bahwa kekerasan itu tidak menyenangkan. Dia bertanya apakah Lee Da-fu punya bukti. Chen melanjutkan dengan nada tenang, dia bilang membuat tuduhan tanpa bukti. Berarti Lee Da-fu harus bertanggung jawab. Rasakan itu. Chen melirik sekeliling supermarket dan berbicara lagi. Katanya, tempat ini sangat bersih. Bahkan tidak ada satu keripik pun yang tertinggal. Sambil tersenyum tipis, dia menyarankan memberi Lee Da-fu sisa setengahnya. Lee Da-fu berteriak marah pada Chen. Dia menuduh Chen mengutuknya kemarin. Dia berkata bahwa sekarang semua barangnya hilang, tapi Chen masih makan keripik di sana. Dia berteriak bahwa jika Chen tidak mencurinya, lalu siapa? Dalam hatinya, Lee Da-fu berpikir bahwa bahkan jika Chen bukan pencurinya, mungkin dia masih bisa memeras sesuatu darinya untuk menutupi kerugiannya saat itu. Sebuah panel sistem merah muncul, emosi negatif yang kuat terdeteksi. Kemarahan Lee Da-fu melonjak tajam, sementara Chen tetap tenang. Dia meminta semua orang untuk menilai sendiri, katanya Bos Lee kehilangan stoknya sendiri. Dan sekarang malah menyalahkannya. Orang-orang di kerumunan mulai berbisik. Seseorang nyeletuk, tempat lain juga menjual chip seperti ini, kok. Yang lain menimpali, kemarin Lee Da-fu komplain chipnya mahal. Hari ini supermarketnya langsung ludes. Kebetulan amat. Lee Da-fu menatap Chen dengan tak percaya. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya bagaimana bocah lemah ini tiba-tiba jadi seberani ini. Chen menatap lurus ke arah Lee Da-fu dan berbicara dengan tenang. Dia berkata, jika Bos Lee tidak percaya padanya, silakan geledah rumahnya. Chen berjanji bahwa jika ada barang dari supermarket ditemukan di sana, dia akan membayar 10 kali lipat harganya.
Tapi, jika tidak ada apa-apa, maka generator cadangan di belakang pintu Bos Lee akan menjadi miliknya. Lee Dafu mencibir dan setuju dengan lantang. Dia menyuruh Chen untuk mempersilakan mereka menggeledah. Dan berkata mereka akan melihat berapa lama Chen bisa terus berpura-pura. Keduanya saling menatap dengan tajam. Tak satu pun yang mundur. Lee Dafu lalu berteriak pada kerumunan, katanya. Akan lebih baik jika mereka menemukan barang curian itu. Jika tidak, dia mengejek Chen dan berkata, menginginkan generator hanyalah mimpi belaka. Kerumunan berdiri di belakang mereka, menyaksikan konfrontasi dalam diam tegang saat situasi mencapai titik puncak. Setelah itu, kelompok itu masuk ke rumah Chen Xiao dan semuanya membeku di tempat. Seseorang berseru kaget bahwa rumah Chen Xiao sangat mewah. Orang lain bergumam bahwa dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya selama ini. Mereka semua bertanya-tanya kapan anak ini menjadi begitu kaya. Lee Dafu mendongak dan mengangkat tangannya ke arah lampu gantung kristal di langit-langit, matanya membelalak tak percaya. Dia bergerak di sekitar ruangan dan berhenti di depan lemari pakaian. Ketika dia melihat pakaian mahal tergantung rapi di dalamnya, mulutnya ternganga. Kemudian pintu kulkas dibuka. Di dalamnya tersusun rapi minuman, toples makanan, kue, dan daging segar. Semuanya tampak tersimpan dengan hati-hati dan belum tersentuh. Di sebelahnya terungkap sebuah brankas. Ketika dibuka, tumpukan batangan emas terlihat di dalamnya bersinar terang. Lee Dafu mendekat dan mengintip ke dalam. Wajahnya berubah pucat, keringat dingin mengalir di wajahnya saat keterkejutan mengambil alih sepenuhnya. Chen Xiao berdiri dengan tenang dengan tangan disilangkan dan menatap Bos Lee dengan senyum tipis. Dia bertanya apakah Bos Lee sudah cukup mencari dan apakah dia ingin mencongkel papan lantai juga. Wajah Bos Lee menegang, keringat dingin mengucur saat panik melanda. Dia tergagap bahwa tidak perlu dan berkata dia akan pergi bertanya ke tempat lain saja. Sambil berbicara, dia berbalik dan bergegas menuju pintu keluar, tampak benar-benar bingung. Tepat ketika Bos Lee mencoba melarikan diri, Chen Xiao tiba-tiba berbicara dan menyuruhnya untuk tidak pergi dulu. Dia mengingatkan Bos Lee tentang generator yang sudah mereka sepakati. Chen Xiao bertindak dan mencengkeram kera Bos Lee, menghentikannya di tempat. Bos Lee membeku seketika. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Semua yang hadir jelas mendengar kesepakatan itu. Chen Xiao menatap Bos Lee dan dengan tenang bertanya, apakah dia benar-benar berencana mengingkari janjinya? Bos Lee langsung pura-pura bingung. Dia tertawa kikuk dan berkata tidak tahu generator mana yang Chen Xiao bicarakan. Dia menyuruh Chen Xiao tenang dan bilang tidak perlu membuat segalanya jadi runyam. Chen Xiao tidak tersenyum. Dia dengan dingin mengingatkan Bos Lee bahwa ketika Bos Lee menjebaknya dulu, dia tidak pernah sekalipun bicara tentang mundur atau tenang. Orang-orang di sekitar mereka menyaksikan dalam diam. Seseorang bergumam bahwa mereka tidak mengerti. Bagaimana bisa ada orang seperti ini yang menolak menepati janjinya? Suara lain menimpali, mengatakan bahwa Bos Lee sama sekali tidak punya integritas. Dan memang sudah sepantasnya orang seperti dia dimanfaatkan. Bos Lee berdiri kaku, wajahnya memelas. Benar-benar dipermalukan di depan semua orang. Akhirnya Bos Lee kehilangan kesabaran. Dia membentak Chen Xiao, mengatakan bahwa dia sudah menghormatinya. Namun, Chen Xiao tetap tidak mau mengalah. Sebelum Bos Lee sempat bereaksi, Chen Xiao bergerak. Dia meraih tangan Bos Lee dan memelintirnya dengan keras. Suara retakan tajam terdengar. Saat rasa sakit menusuk lengan Bos Lee, dia menjerit keras, memegangi tangannya dengan kesakitan. Wajahnya meringis kesakitan saat tubuhnya membungkuk ke depan. Tak berdaya melawan, dia berteriak, mengatakan bahwa dia akan segera memindahkan generatornya. Chen Xiao menatapnya dengan dingin dan menyuruhnya untuk bergegas. Dia memperingatkan bahwa begitu suhu naik nanti, akan mustahil untuk keluar. Dia dengan tenang mengingatkan Bos Lee bahwa listrik akan dijatah dalam beberapa hari. Dan tanpa generator, Lee Dafu tidak akan punya cara untuk mengatasi masalah ini. Sebuah notifikasi sistem muncul seketika, emosi negatif yang kuat terdeteksi. Penghinaan melonjak, rasa sakit meningkat tajam, dan ketakutan melonjak lebih tinggi lagi. Chen Xiao berbalik dengan tenang, berdiri tegak seolah tidak terjadi apa-apa. Ruangan menjadi sunyi, dan tidak ada yang berani berbicara. Tepat saat itu, sebuah telepon tiba-tiba berdering di atas meja. Nama penelepon di layar adalah Lu Wenqing, begitu panggilan terhubung. Lu Wenqing berbicara dengan cemas. Dia memberitahu Chen Xiao bahwa selama 2 hari terakhir, beberapa orang telah mengikutinya. Dari perilaku mereka tampak seperti penagih hutang. Chen Xiao sedikit mengerutkan kening saat mendengarkan. Lu Wenqing terdengar kesal dan bingung. Dia bertanya apakah dia tidak mengatakan bahwa dia hanya menandatangani kertas yang tidak dia mengerti. Kenapa orang-orang itu sekarang menguntitnya? Chen Xiao berdiri diam di samping meja, menatap layar ponsel, ekspresinya berubah serius. Saat dia mendengarkan kata-katanya, firasat buruk mulai menghampirinya. Liu Wenqing meninggikan suaranya dengan marah. Dia menuntut Chen Xiao mengatakan yang sebenarnya. Dia bertanya kenapa orang-orang dari geng Dahai mencarinya, dan apakah dia telah berbohong padanya. Chen Xiao melihat ponselnya dan menjawab dengan lembut. Dia bertanya kenapa dia tidak pernah mempercayainya. Dia berkata dia sudah membayar begitu banyak demi dirinya. Dia terus berjalan perlahan sambil berbicara. Dia memberitahunya bahwa dia telah mencurahkan isi hatinya padanya dan tidak akan pernah berbohong. Mendengar tuduhannya membuatnya sangat sedih saat panggilan berlanjut. Ekspresi Chen Xiao berubah dingin dalam benaknya.
Dia berpikir bahwa kelompok dari geng Dahai itu bahkan lebih tidak sabar dari yang dia duga. Chen Xiao berbicara ke telepon sambil berdiri di depan kulkas. Dia dengan tenang bertanya apakah orang-orang dari geng Dahai tahu di mana Liu Wanxing tinggal. Dan apa yang mereka katakan padanya, Liu Wanxing menjawab dengan cepat. Dia berkata mereka tidak tahu alamatnya. Dia menjelaskan bahwa dia mengambil jalan kecil dan berhasil lolos dari mereka. Nadanya berubah tajam. Dia menuntut untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi dan memperingatkan Chen Xiao untuk tidak mempermainkannya. Chen Xiao bersandar ke dinding, mendengarkan dengan tenang. Setelah jeda singkat dia berbicara lagi dengan suara tenang. Dia menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkannya dan menyarankan, mungkin dia salah mengenali orang lain. Lalu dia duduk diam di meja. Di depannya ada sepiring makanan dengan ponselnya tergeletak di atasnya. Di layar ponsel, Liu Wanxing tiba-tiba tertegun. Matanya membelalak saat dia melihat makanan di atas meja. Dia bertanya pada Chen, bagaimana dia masih bisa punya barang-barang seperti itu. Chen Xiao dengan tenang mengangkat sekaleng soda dan menyesapnya. Dia menjawab dengan santai bahwa bukan hanya itu saja, katanya dia masih punya banyak persediaan. Di layar ponsel, Liu Wanxing menatapnya dengan terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar punya banyak, sambil berbaring di sofa memegang ponselnya. Pikirannya berkecamuk, gelombang panas telah berlangsung selama berhari-hari. Persediaan sekarang hanya tersedia untuk orang kaya. Dia tidak mengerti dari mana dia mendapatkan begitu banyak makanan. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Mungkin dia benar-benar sudah kaya. Chen Xiao berbicara dengan santai sambil minum, katanya. Makanan seperti ini terasa paling enak saat cuaca panas. Dia mengambil garpunya dan mengambil sepotong salmon. Dia memakannya dengan tenang tanpa terburu-buru. Di seberang panggilan, Liu Wanxing menatap layar dengan kaget. Matanya membelalak saat dia mengenali makanan itu. Dia hampir tidak percaya itu salmon. Jantungnya berdebar lebih cepat. Dia memeluk ponselnya erat-erat dan berteriak dalam hatinya bahwa dia benar-benar ingin memakannya juga. Chen berbicara dengan lembut melalui telepon. Dia bertanya pada Liu Wanxing apakah dia punya cukup makanan di sana. Liu Wanxing melanjutkan dengan suara pelan. Katanya dia sangat takut tinggal sendirian. Dia merasa orang-orang itu masih di dekatnya dan bisa muncul kapan saja. Jadi, dia bertanya pada Chen, bolehkah dia tinggal di tempatnya beberapa hari? Dia berbaring di sofa sambil memeluk ponselnya, suaranya melembut. Sambil menambahkan kalau dia bisa menemaninya. Chen Xiao mengambil sepotong salmon lagi. Dalam hatinya, dia mengejek pelan, berpikir Liu Wanxing terlalu mudah terpancing. Dia berbicara ke telepon dengan nada tenang. Dia berkata cuaca akan semakin panas nanti dan akan merepotkan baginya untuk pergi keluar. Dia lalu mengingatkannya tentang apa yang sering dia katakan dulu. Dia selalu bilang padanya bahwa seorang gadis tidak boleh sembarangan memberikan alamatnya ke orang lain, bertingkah misterius dan tidak pernah membiarkannya berkunjung. Setelah itu, Chen Xiao berbicara lagi. Dia menyuruhnya mengirim alamat dan dia akan menjemputnya nanti malam, saat cuaca sudah lebih dingin. Di sisi lain, Liu Wanxing tersenyum. Katanya itu semua masa lalu. Situasinya sekarang khusus, dan karena dia pacarnya, dia harus melindunginya. Dia menambahkan, kalau dia tidak melindunginya, lalu siapa? Sambil berbicara, dia mengirimkan alamatnya dan bersandar di sofa, memegang ponselnya dengan ekspresi santai. Chen Xiao melihat ponselnya dan berbicara dengan tenang. Dia menyuruhnya untuk menunggu dengan patuh di rumah dan jangan keluyuran. Di sisi lain, Liu Wanxing berbaring di sofa dengan kaki terangkat, memeluk ponselnya dalam hati. Dia pikir seorang budak cinta tetaplah budak cinta, mudah terpengaruh oleh sedikit kemanisan. Chen Xiao menundukkan pandangannya. Di dalam benaknya, pikiran-pikiran gelap mulai muncul. Dia ingat bagaimana dulu dia bertingkah angkuh dan menjaga jarak. Bahkan tidak pernah mengizinkannya masuk ke lingkungannya. Sekarang dia dengan sukarela mengirimkan nomor apartemennya hanya untuk sesuap makanan. Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba seseorang mengetuk pintunya. Di luar, seorang wanita berdiri dengan seorang anak di sampingnya. Dia mengangkat tangannya dan meminta Chen Xiao untuk membukakan pintu. Chen Xiao berjalan menuju pintu masuk dan berhenti di depannya. Dia membuka pintu sedikit dan melihat keluar dengan senyum tenang. Dia bertanya pada Bibi Wong apa ada masalah. Bibi Wong tersenyum sambil berbicara. Katanya tempat Chen Xiao terasa sejuk, AC-nya rusak, dan anak itu tidak tahan panas. Katanya kita semua tetangga dan harus saling membantu. Meminta untuk masuk dan tinggal sebentar. Chen Xiao menatapnya dengan tenang. Kemudian dia berbicara dengan dingin. Dia mengingatkannya tentang masa lalu. Dia berkata bahwa ketika dia masih kecil, dia dan ibunya memungut botol plastik di bawah. Dulu Bibi Wong menunjuk mereka, menyebut mereka pengemis miskin, dan bahkan menyuruh satpam untuk mengusir mereka. Dia bertanya apakah dia mengingatnya sekarang. Wajah Bibi Wong berubah. Dia tiba-tiba berteriak marah dan menyerang. Dia menunjuk Chen Xiao dan berteriak bahwa itu semua sudah bertahun-tahun lalu. Suaranya tajam dan tak sabar. Dia menuduh Chen Xiao menyimpan dendam dan berteriak bahwa dia sama sekali tidak punya hati. Chen Xiao menjawab dengan tenang, hampir santai. Dia berkata tidak masalah. Dia bilang mungkin dia memang tidak punya hati, tapi dia punya AC. Bibi Wong berbalik dengan marah. Amarahnya meledak sepenuhnya. Dia tiba-tiba mengutuknya dengan keras. Dia berteriak bahwa dia tidak berperasaan dan pantas menerima kematian orang tuanya di usia muda.
Saat dia membanting tangannya ke pintu, sebuah notifikasi sistem muncul. Emosi negatif kuat terdeteksi, kemarahan meningkat tajam setelah itu. Chen berbalik dari pintu dan berjalan kembali ke kamar. Di atas meja, ponselnya tergeletak di samping kartu SIM. Chen Xiao mengambilnya dan memasukkan SIM baru ke dalam ponsel. Memegangnya di satu tangan, dia menelepon pemimpin geng Dahai. Chen Xiao menempelkan telepon ke telinganya dan berbicara dengan suara rendah. Dia berkata bahwa dia tahu alamat Liu Wanxing. Dia memberitahu geng Dahai bahwa dia sudah mengirimkannya, dan bahwa dia tinggal sendirian, membuatnya sangat mudah ditemukan setelah panggilan berakhir. Chen Xiao berdiri diam di balkon, sinar matahari jatuh di seberang ruangan di belakangnya. Dia menunduk dan dengan lembut menyebut namanya, Liu Wanxing, berpikir bahwa pertunjukan telah dimulai. Liu Wanxing berdiri di depan cermin dan menatap dirinya sendiri. Senyum puas terbit di wajahnya, ia berpikir sebentar lagi. Ia akan bisa pindah ke kamar ber-AC milik Chen Xiao. Dalam benaknya, ia membayangkan Chen berlutut di depannya, dan percaya hanya kehidupan muda dan santai seperti inilah yang pantas untuknya. Ia duduk nyaman menikmati udara sejuk, tampak santai dan percaya diri. Kemudian ia berbaring di ranjang dan menyalakan sebatang rokok, memegangnya ringan di antara jari-jarinya. Ekspresinya tenang, seolah semuanya sudah berada di bawah kendalinya. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Liu Wanqing menoleh terkejut dan bangkit. Ia berjalan ke pintu dan membukanya sedikit sambil tersenyum. Ia berbicara santai. Bertanya mengapa dia datang begitu awal. Dalam hatinya, ia mengejek dalam diam. Berpikir bahwa dia benar-benar bersemangat dan mudah dimanipulasi. Namun, mata Lu Wancheng membelalak kaget, ketakutan menyebar di wajahnya. Saat ia menyadari ada sesuatu yang salah, tiga pria berdiri di depannya. Pria di tengah adalah Zhang Yang, ia melangkah maju menghalangi jalannya. Ia menatap mereka panik dan bertanya bagaimana mereka tahu di mana ia tinggal. Zhang menamparnya ke samping dan tersenyum dingin. Ia mengatakan bahwa uang yang ia hutangi kepada geng Dahai harus dibayar kembali hari ini. Mendengar itu, Lu Wanxing gemetar. Ia mencoba berdalih dan mengatakan bahwa uang itu bukan miliknya. Dia berteriak Chen Xiao meminjamnya dan menipunya untuk menandatangani. Dia menyuruh mereka mencari Chen Xiao saja. Zhang lalu mendekat. Sambil memegang kontrak di tangannya, dia berkata perjanjiannya jelas. Siapapun yang menandatanganinya harus membayar. Dia menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Mendengar itu, Lu Wanxing kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Ketakutan dan penyesalan memenuhi wajahnya. Zhang berdiri tegak dan memberi perintah. Dia menyuruh anak buahnya mencari di tempat itu dan mengambil semua barang berharga. Kedua pria di belakangnya bergerak maju. Mata mereka dingin saat mereka mulai menjalankan perintah. Salah seorang pria mengangkat papan kayu dan menghancurkan perabotan sambil menggeledah ruangan. Laci-laci ditarik terbuka dan barang-barang dilempar kemana-mana. Liu Wanxing berteriak panik. Dia menyuruh mereka berhenti mengobrak-abrik dan berkata dia akan menelepon Chen Xiao. Dia mengklaim Chen Xiao akan segera datang dan menyuruh mereka mencarinya saja. Namun, para pria itu mengabaikannya. Mereka membuka tasnya dan menumpahkan semuanya. Perhiasan berserakan di atas meja, tetapi John hanya meliriknya dengan kecewa. Dia berkata barang-barang ini hanya rongsokan dan bahkan tidak cukup untuk menutupi bunganya. Yuan Qing berdiri membeku, wajahnya pucat karena ketakutan. Dia menyadari tidak ada barang berharga, cukup untuk memuaskan mereka. Pria itu duduk dengan malas di sofa dan mengambil salah satu tas. Dia berkata mereka sudah datang jauh-jauh di cuaca panas dan tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Dia mengangkat tas itu dan menatapnya dengan dingin. Mengulangi bahwa rongsokan ini masih belum cukup. Kaki Liu Wanxing lemas. Dia mundur dan berteriak putus asa, menyuruh mereka untuk tidak mendekat. Dia menangis bahwa uangnya ada pada Chen Xiao dan memohon mereka untuk mencarinya. Alih-alih, Zhang mendekatinya, suaranya bergetar saat ketakutan sepenuhnya menguasai dirinya. Mata Zhang menyipit saat dia menatap Lu Wanxing. Senyum dingin perlahan terbentuk di wajahnya. Lu Wanxing mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan tergesa-gesa. Dia berkata bahwa Chen Xiao memiliki banyak perbekalan dan akan segera datang menjemputnya. Dia menyuruh mereka untuk menunggunya dan meminta uangnya padanya. Sebaliknya, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon Chen Xiao. Panggilan itu tidak tersambung, suara dingin dari telepon berkata bahwa nomor yang dia hubungi saat ini tidak tersedia. Lu Wanxing membeku. Dia menatap layar dengan tidak percaya dan mencoba lagi. Pesan yang sama diputar sekali lagi. Tangannya mulai gemetar, keringat mengalir di wajahnya saat ketakutan memenuhi matanya. Dia mendongak dan berkata dengan lemah bahwa tidak ada yang menjawab. Ruangan menjadi sunyi. Berdiri di depannya, tidak bergerak, bayangan mereka perlahan mendekat. Saat harapan terakhirnya memudar, Liu Wancheng menatap dengan tidak percaya, matanya bergetar. Saat dia bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi, dia buru-buru mencoba menenangkan semua orang. Dia berkata Chen Xiao pasti sedang sibuk dan tidak mendengar telepon berdering. Dia memaksakan senyum gugup dan berkata dia akan meneleponnya lagi. Saat itu juga, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Zhang tiba-tiba menyerang. Dia melempar ponselnya dan mengutuknya dengan kasar, menyebutnya bodoh. Katanya Chen Xiao sudah menjualnya. Dia berteriak bahwa Chen Xiao tidak pernah berencana membayar uangnya dari awal dan hanya menipunya agar menandatangani. Mendengar ini, Lu Wanxing membeku, wajahnya pucat saat dia bergumam kaget. Dia sungguh tak paham apa yang didengarnya barusan.
Jin mencengkeram rambutnya dengan kasar dan menariknya mendekat. Dia menjerit dan menyuruhnya melepaskan. Air mata membanjiri matanya saat dia meronta. Dia berteriak agar mereka mencari Chen Xiao saja. Dia menangis. Hanya Chen Xiao yang punya barang yang mereka inginkan dan memohon agar dia dilepaskan. Jeritan tajam memenuhi ruangan saat Lu Wanxing diseret ke lantai. Dia menangis kesakitan dan ketakutan sementara para pria berdiri di sekelilingnya. Pintu tertutup dengan suara keras saat Zhang memaksa Lu Wanxing masuk ke dalam. Pada saat yang sama, ponselnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Layarnya hancur saat membentur lantai, suara pecahan bergema sementara tangisannya berlanjut. Jeritannya memenuhi udara, dia mencoba berbicara, tetapi hanya kata-kata patah yang keluar. Ketakutan menguasainya saat jeritannya semakin keras. Di tempat lain, Chen Xiao duduk dengan tenang di ruangan yang sunyi, dia bersandar di kursinya. Memegang segelas anggur merah, ponselnya tergeletak di meja di dekatnya. Bercahaya lembut, ekspresinya tetap tenang dan dingin. Seolah semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan. Dia mengangkat gelas sedikit dan menatap ke depan dengan senyum tipis di benaknya. Dia menyapanya dengan tenang, berharap Lu Wanxing menikmati kelezatan kiamat. Beberapa waktu kemudian, gedung apartemen Lu Wanxing yang sepi berdiri. Di bawah lampu kota, satu jendela menyala sementara yang lain tetap gelap. Di dalam kamar, Zhang duduk sambil berpakaian, punggungnya menghadap ke depan, tak jauh darinya. Liu Wanxing meringkuk di tempat tidur, dia memeluk lututnya erat-erat. Wajahnya tersembunyi di dekat tangannya, air mata jatuh saat dia terisak berulang kali. Zhang lalu mengambil cangkir dari meja, cangkir itu mengenai permukaan dengan suara keras. Jiang melangkah mendekat dan meraih dagu Lu Wanxing, memaksanya untuk mendongak. Dia bertanya apa hal baik di tempat Chen Xiao dan menyuruhnya mengatakannya lagi. Dengan air mata mengalir di wajahnya dan ketakutan di matanya, Lu Wanxing menjawab dengan suara patah-patah. Dia berkata ada AC, minuman dingin dan banyak makanan. Dia berbisik lemah bahwa rumahnya punya segalanya. Mendengar itu, mata Zhang menyipit saat dia menatapnya. Liu Wanqing menyuruhnya pergi mencari Chen Xiao, mengatakan bahwa dia adalah orang yang seharusnya mereka cari. Air mata mengalir di wajahnya saat dia menangis dan berkata bahwa dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Setelah mendapatkan semua informasi, Zhong melemparkan Liu Wanqing ke tempat tidur, tubuhnya meringkuk karena benturan. Dia berdiri tegak berpikir bahwa jika ada AC dan perbekalan, lalu dia menangkap ikan besar kali ini, dia tersenyum dan menoleh ke anak buahnya. Memberitahu mereka sudah waktunya pergi, mereka pergi membanting pintu Liu Wanqing hingga tertutup. Dan meninggalkan pecahan kaca berserakan di lantai, Liu Wanqing duduk sendirian di ranjang. Menutupi mulutnya saat air mata jatuh, dia berkata Chen Xiao telah menipunya. Matanya dipenuhi kebencian saat dia berteriak bahwa dia akan mati mengenaskan. Jalanan sunyi di malam hari, dengan gedung apartemen tinggi di kedua sisi. Cahaya redup terpancar dari jendela saat beberapa sosok berjalan di jalan yang kosong. Sepasang sepatu mengkilap melangkah maju. Langkah kaki mereka bergema tajam di tanah. Di depan, sebuah kelompok bergerak melalui kegelapan. Seorang pria memimpin jalan dan berbicara dengan percaya diri. Tak lain adalah Zhang Yang, dan orang yang menunjukkan jalan kepada mereka adalah wanita itu. Yang mencoba memasuki rumah Chen, tapi ditolak, dia menunjuk ke depan dan berkata, "Disinilah tempat Chen Xiao tinggal, tepat di sini." Klaimnya tentang rumah Chen Xiao. AC-nya menyala siang dan malam, dengan banyak makanan dan minuman. Kemudian nada bicaranya berubah pahit, dia mengeluh bahwa Chen Xiao sangat pelit. Bahkan seteguk air pun tidak mau berbagi. Mendengar itu, Zhang mencibir, dan berkata kepada wanita yang memimpin mereka bahwa dia telah melakukannya dengan baik. Dia berjanji bahwa setelah mereka mendapatkan perbekalan, dia akan menerima banyak keuntungan. Mendengar itu, dia mencondongkan tubuh ke depan dengan senyum mengkilat dan berterima kasih pada saudara Zhang. Memujinya sebagai orang yang murah hati dan mengatakan tidak heran dia bisa menjadi bos besar. Dalam benaknya, dia membayangkan saat pergi ke rumah Chen bersama bos Zhong. Chen akan langsung berlutut dan memohon ampun. Dengan putus asa Chen akan menangis mengakui kesalahannya, memohon nyawanya diselamatkan. Chen akan berkata mulai sekarang rumahnya adalah milik mereka. Dan dia akan tinggal dimanapun mereka inginkan. Wanita itu tersenyum dingin dan bergumam, kali ini dia akan melihat seberapa arogan. Chen Xiao masih bisa, seluruh kelompok bos Jiang tiba di rumah Chen. Mereka berhenti tepat di depannya saat Jiang mendongak ke apartemen Chen. Dia menyentuh dagunya, keringat membasahi wajahnya, dan menyipitkan matanya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Lalu berkata kalau Chen sedang merencanakan sesuatu. Jadi dia tetap di belakang dan menyuruh dua anak buahnya maju untuk memeriksa. Sambil menggenggam senjata, seorang pria melangkah maju dengan bersemangat. Dan berteriak bahwa dia akan mendobrak pintu untuk saudara Zhong. Dia bergegas maju dan mengangkat kakinya untuk menendang. Saat itu juga, cahaya listrik biru tiba-tiba menyambar di bawah kakinya. Percikan api bergerak saat kakinya membeku di udara. Pria itu menjerit kesakitan. Saat listrik melilit tubuhnya, senjatanya terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Pria lain berdiri di dekatnya memegang pedang, menyaksikan dengan kaget saat jeritan itu berlanjut. Pria itu tersengat listrik dan jatuh ke tanah. Para pria lain menatap sosok yang terjatuh itu dan mengutuk dengan marah, mereka mengejeknya. Bertanya kenapa dia tiba-tiba kram, dasar petir biru. Terus merayapi tubuh pria yang terjatuh itu, saat dia terbaring membentang di tanah.
Jari-jarinya berkedut saat dia mencoba bergerak. Tepat ketika kedua pria itu meraih pakaian pria itu tergeletak di tanah, arus listrik melonjak lagi. Kedua orang itu terkena sengatan listrik yang kuat. Mereka berteriak keras, memohon bantuan saat petir melilit tubuh mereka semakin erat. Melihat itu, yang lain membeku di tempat, wajah mereka menegang saat mereka menatap ke depan. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tepat di atas mereka. Sebuah pengeras suara kecil meluncur keluar diam-diam dari atap, kelompok itu mendongak bersama. Ekspresi mereka berubah kosong, mata mereka membelalak karena terkejut. Tidak ada yang berbicara saat kebingungan memenuhi wajah mereka, pengeras suara itu tiba-tiba aktif. Dan suara Liang Chen bergema di malam itu. Mengulangi kata-kata berkat tentang keberuntungan, kebahagiaan, cinta, dan kemakmuran menyebar ke segala arah. Pesan itu terus diputar berulang-ulang, nadanya tenang dan meriah. Benar-benar tidak pada tempatnya di malam yang tegang ini, bersamaan dengan itu. Cahaya listrik biru meledak di seluruh tanah, petir melonjak dengan dahsyat. Dan melilit ketiga pria itu, tubuh mereka terlempar ke udara. Saat sengatan itu menghantam mereka keras, jeritan kesakitan memenuhi udara, seorang pria berteriak kesakitan. Listrik mengalir deras melalui tubuhnya, suara listrik berderak, menenggelamkan segalanya. Zhang mengutuk keras karena takut dan marah. Saat dia terhuyung mundur, hampir kehilangan keseimbangan. Yang lain bergegas maju dengan senjata di tangan. Namun langkah mereka goyah saat melihat kilatan petir menyebar di tanah. Lengkung listrik biru merayap di permukaan seperti ular hidup, menghalangi jalan mereka. Sebuah notifikasi sistem muncul tepat di depan Chen. Mengatakan bahwa sistem mendeteksi emosi negatif yang intens. Kejutan meningkat 45, lalu 36, dan kemudian 22. Jauh dari kekacauan di dalam, di kamarnya yang tenang, Chen bersandar dengan nyaman di kursi. Kakinya bertumbuh santai, dan dia memegang remote control di satu tangan. Di layar di depannya, pemandangan di luar terpampang dengan jelas. Memperlihatkan para penyerang tersengat listrik, dia menonton dengan tenang. Ekspresinya santai dengan nada geli, dia berbicara dengan lembut. Dia berkomentar bahwa keberuntungan mereka sebenarnya tidak terlalu buruk. Dia menunjukkan bahwa salah satu dari mereka menginjak langsung pelindung jaringan listrik dengan satu kaki. Zhang melangkah maju dengan marah, mencengkeram senjatanya erat-erat. Wajahnya berkerut marah saat dia berteriak pada Chen Xiao. Menyuruhnya berhenti bermain-main, katanya, bahwa membayar hutang adalah masalah prinsip. Dia menuntut agar Chen muncul. Kembalikan uangnya, biar semuanya beres. Wanita di sampingnya langsung menimpali tuduhan itu. Dia menunjuk Chen Xiao dan berteriak bahwa dia jelas punya uang untuk merenovasi tempatnya. Dengan sinis, dia mempertanyakan bagaimana orang tua Chen Xiao membesarkannya. Kelompok itu melotot ke atas, amarah mereka membara semakin panas. Di dalam apartemen, Chen Xiao duduk dengan tenang di kursi. Posturnya santai, satu kaki disilangkan di atas yang lain. Dia memegang es loli hijau dengan santai di tangannya, ekspresinya tenang dan dingin. Keributan di luar sama sekali tidak mengganggunya, dia berbicara dengan suara mantap. Dia berbicara langsung kepada saudara Zhang dan menyatakan bahwa harga pasar apartemennya adalah 4 juta. Dia dengan tenang menunjukkan bahwa jumlah ini lebih dari cukup untuk menutupi hutang 3,5 juta itu. Bibir Chen Xiao sedikit melengkung saat dia melanjutkan. Dia berkata bahwa untuk hutang Liu Wanxing, mereka harus mencari sendiri. Dia bertanya apa hubungannya masalah itu dengan dia. Mendengar itu, di luar Zhang berdiri di jalan dan menatap gedung itu. Ekspresinya menegang saat kata-kata itu meresap. Wajahnya menegang, keringat mengalir di dahinya. Dan matanya membelalak karena marah dan tidak percaya. Di dalam benaknya, pikirannya bergejolak. Dia menyadari bahwa dalam situasi saat ini, perbekalan adalah segalanya. Uang tidak lagi sepenting dulu. Rahangnya mengeras, amarah dan frustrasi bercampur jadi satu. Gigi-giginya bergemeletup dalam diam. Chen Xiao dengan tenang mendekatkan es loli ke bibirnya. Ekspresinya santai. Dengan nada datar, dia bicara pada saudara Zhang, katanya, orang bijak tahu kapan harus menyerah pada keadaan. Karena suasana hatiku sedang baik. Kusarankan kita berpisah baik-baik saja. Tatapannya tetap dingin saat dia melanjutkan. Dia memperingatkan, jika mereka terus mencari masalah, dia takkan lagi bersikap sopan. Usai berkata itu, Chen Xiao mengulurkan tangan dan menekan tombol merah di meja. Tanpa ragu, di luar cahaya biru menyala, meledak di seluruh tanah. Petir menyambar dengan dahsyat, menyebar ke segala arah. Jeritan tajam terdengar. Saat orang-orang itu tersambar arus listrik, percikan listrik berputar dan berderak di udara. Salah seorang pria berteriak putus asa. Berteriak dia tak bisa bertahan lagi. Tubuhnya kejang-kejang. Saat listrik melilitnya, tulang-tulangnya terlihat melalui cahaya biru yang menyala. Panel sistem merah muncul di udara, menampilkan peringatan bahwa intens. Emosi negatif terdeteksi, rasa sakit meningkat tajam, diikuti keputusasaan yang luar biasa. Saudara Zhong dan pria-pria yang tersisa membeku, menyaksikan kondisi rekan mereka. Akhirnya, Zhong berbalik dan berteriak marah sambil mundur. Dia mengutuk Chen Xiao, meneriakkan bahwa geng Dahai takkan pernah melepaskannya saat mereka kabur ke dalam malam. Panel sistem lain muncul, diam-diam mereka melonjakkan kemarahan yang intens. Di atas semua itu, Chen Xiao tetap di dalam, tenang dan tak terpengaruh. Menyaksikan kekacauan di luar memudar, wajah wanita itu meringis ketakutan.
Matanya gemetar saat bayangan gelap menutupinya. Dan ekspresinya menunjukkan keterkejutan mendalam dan kebencian di luar gedung apartemen tinggi itu. Dia satu-satunya yang tersisa berdiri, menatap gedung itu. Saat dia bisa merasakan amarah Chen menghujani seperti kobaran api dari langit, keesokan harinya. Sebuah panel peringatan muncul, menunjukkan bahwa suhu telah mencapai 52 derajat. Cahaya matahari yang membekukan itu menyilaukan, membasahi bangunan dengan cahaya putih dan kuning. Mobil-mobil terparkir di sepanjang jalan, tetapi panasnya membuat seluruh tempat terasa tak bernyawa. Dan menyesakkan, di dalam apartemen, Chen Xiao berbaring santai di sofa. Dia memegang semangkuk makanan dan makan dengan tenang, mengatakan bahwa rasanya menyegarkan. Di televisi, siaran berita diputar, reporter memperingatkan bahwa baru-baru ini banyak orang meninggal karena sengatan panas. Warga disarankan untuk menghindari keluar rumah. Sebisa mungkin, sebuah grafik suhu di layar menunjukkan panasnya terus meningkat, ditandai lagi pada 52 derajat. Sementara Chen sedang menonton berita. Teleponnya tiba-tiba bergetar di atas meja di sampingnya. Chen Xiao sedikit menoleh dan melihat ke arah telepon. Layar teleponnya dipenuhi dengan pesan. Dari grup pemilik rumah, satu pesan demi pesan muncul, semua memanggil namanya. Wanita dari sebelumnya menuduhnya tidak berperi kemanusiaan, mengatakan dia punya makanan, air, dan AC, sementara orang tua dan anak-anak sekarat karena panas. Pesan lain menyusul, menyebutnya egois dan tidak pantas menjadi tetangga. Semakin banyak orang bergabung, seseorang berkata bahwa di masa sulit, sumber daya harus dibagi. Atau dia tidak ada bedanya dengan seorang pembunuh, pesan lain mengatakan. Mereka akan mati kepanasan dan menuntut untuk tahu apakah dia punya rasa malu sama sekali. Seseorang lain langsung menyuruh Chen Xiao untuk keluar dan memberikan penjelasan pada semua orang. Chen Xiao dengan tenang mengangkat segelas air dan menyesapnya, ekspresinya tidak berubah. Dengan tangannya yang lain, dia dengan santai menggeser jarinya di layar ponsel. Menggulir pesan tanpa tergesa-gesa. Saat pesan terus menumpuk, panel sistem muncul satu demi satu. Satu panel, menunjukkan bahwa kecemburuan yang intens telah terdeteksi. Panel lain segera menyusul, melaporkan kemarahan yang bahkan lebih kuat. Kemudian tiba-tiba jendela sistem merah yang lebih besar muncul, mengumumkan bahwa total negatif. Nilai emosi telah melebihi 1000. Dan hadiah sedang dihitung. Chen Xiao berdiri di depan lemari es yang terbuka. Melihat makanan yang tersimpan rapi di dalamnya, rak-rak itu penuh dengan buah-buahan, minuman dan barang-barang kemasan. Semuanya tertata dengan baik dan jelas berlimpah. Dia mengangkat teleponnya, dan mengambil foto lemari es, menangkap semua yang ada di dalamnya. Kemudian dia mengirim foto lemari es yang penuh itu ke obrolan grup pemilik rumah. Sebuah pesan dikirim bersamanya yang menyatakan bahwa persediaannya memang cukup besar. Dan siapapun yang menginginkan sesuatu bisa mendaftar. Hampir seketika balasan membanjir masuk. Orang-orang bergegas membalas, memohon padanya untuk berbagi sedikit. Seseorang memohon agar dia mengirim makanan untuk bibi tua yang kakinya sedang tidak baik. Yang lain menuntut air duluan. Lebih banyak orang dengan cepat mengetik bahwa mereka ingin mendaftar. Chen Xiao menunduk ke ponselnya dan mengetik pesan lain. Dia dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak menjalankan amal jika ada yang menginginkan perbekalan. Mereka harus menukar sesuatu dengan nilai yang sama, jika tidak akan ada kesepakatan. Dia menambahkan bahwa dia menolak orang yang cuma mau gratisan. Saat pesan itu terkirim, nada grup berubah. Balasan marah bermunculan. Seseorang berteriak bahwa Chen Xiao egois dan menyuruhnya untuk cepat berbagi perbekalan jika dia ingin dianggap sebagai tetangga yang baik. Yang lain menuduhnya mengungkapkan sifat aslinya, mengklaim bahwa menolak menyelamatkan orang yang sekarat akan membawa karma padanya. Cepat atau lambat, seseorang mengancamnya, mengatakan bahwa jika mereka mati kelaparan, dia juga tidak akan hidup enak. Setelah mengirim pesan itu, Chen Xiao bersandar di sofa, kepalanya sedikit mendongak. Ponselnya terlepas dari tangannya yang lemas dan berada di dekat jari-jarinya. Sebuah apel tergeletak di sampingnya di meja, tidak tersentuh, tapi tiba-tiba matanya terbuka. Sebuah cahaya tajam melintas di pupil matanya yang merah. Saat dia fokus, ekspresinya berubah dari tenang menjadi waspada. Sebuah panel sistem bercahaya muncul di udara di hadapannya. Panel itu mengumumkan bahwa nilai emosi negatif telah mencapai 3000. Baris lain menyusul yang menyatakan bahwa peningkatan keterampilan telah diperoleh pemula potongan spasial. Panel kedua muncul tepat setelah itu menjelaskan efek dari keterampilan itu. Keretakan mikroskopis dapat diciptakan di udara memotong apapun yang disentuhnya. Jangkauannya terbatas hingga dalam jarak 3 meter. Chen Xiao duduk sedikit dan menatap biru. Panel transparan melayang di depannya. Dia diam-diam mengulangi nama keterampilan itu. Menguji kata-kata itu di benaknya, dia kemudian melihat ke meja. Apel itu tetap diam di bawah cahaya. Chen Xiao mengangkat tangannya. Jari-jarinya terentang seolah menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Garis tipis bercahaya muncul di udara, tajam dan sunyi. Saat berikutnya, apel itu terbelah dua dengan bersih. Potongannya halus seolah-olah telah diiris oleh bilah yang tak terlihat. Kedua bagian itu terpisah dan jatuh dengan rapi. Melihat itu, Chen Xiao berdiri. Gerakannya ringan dan terkendali. Mata merahnya bersinar redup saat dia melihat hasilnya. Senyum kecil terbentuk di wajahnya. Baginya, ini bukan lagi sekadar bertahan hidup.
Segalanya akhirnya menjadi menarik. Pada saat yang sama di luar di jalan, lampu jalan memancarkan cahaya kuning hangat ke jalan. Mobil-mobil yang diparkir berbaris di kedua sisi. Sementara satu kendaraan off-road merah bergerak perlahan di tengah jalan. Sepasang sepatu hak tinggi merah melangkah ke tanah. Itu adalah Lin Wancheng. Dia melangkah maju. Dia mengenakan gaun hitam yang memeluk tubuhnya. Dengan selendang hitam tipis yang tergantung longgar dari lengannya. Ekspresinya tenang dan dingin saat dia melihat ke depan. Di belakangnya, pintu mobil off-road merah terbuka. Dua pria berjas hitam dan berkacamata hitam berdiri di kedua sisi pintu yang terbuka, menjaganya dalam diam di dalam kendaraan. Liu yang bersandar di kursinya, memegang cerutu di antara jari-jarinya. Asap mengepul ke udara, matanya tajam dan penuh perhitungan. Saat dia mengamati dari balik bayangan, dia melangkah keluar saat Zhang muncul di sana. Liu yang bertanya pada sang kecil, apakah Chen Shao yang mereka sebutkan tinggal di sini? Tanyanya sambil menunjuk ke arah bangunan di depan. Jin melaporkan dengan tenang pada Liu yang bahwa Chen Xiao tinggal di bangunan paling dalam. Liu yang mendengarkan tanpa mengubah ekspresinya. Asap mengepul dari mulutnya saat matanya menyipit sedikit. Tiba-tiba dia meraih punggung Lin Wanxing. Terkejut, dia berbalik dengan kaget dan menatapnya. Liu yang menoleh ke arahnya sambil menyeringai, memegang cerutu di antara jari-jarinya. Dia berbicara dengan santai, mengatakan bahwa Chen Xiao dulunya adalah kekasihnya. Dia menambahkan bahwa dia sekarang memimpin tim untuk menyerbu rumah Chen Xiao. Dan bertanya apakah dia akan sakit hati karenanya. Lin Wanxing mendekat padanya. Tangannya menekan dadanya saat dia mendongak menatap wajahnya. Dia berbicara dengan lembut, memanggilnya Kak Liu dan berkata bahwa saat ini hatinya hanya tertuju padanya. Mendengar itu Liu yang tertawa, lengannya melingkari pinggangnya. Saat dia menariknya mendekat, terlihat ekspresi Lin Wanqing berubah tidak nyaman. Dia memalingkan muka dengan senyum dingin dan berbicara tanpa ragu. Katanya Chen Xiao tak lebih dari sampah tak berguna. Mengatakan itu, matanya menjadi dingin. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan menunduk. Dengan nada suara yang tajam, dia memanggil nama Chen Xiao dan menyatakan dengan dingin bahwa malam ini adalah tanggal kematiannya. Sementara itu terjadi, Liu yang tiba-tiba melihat beberapa sosok keluar dari pintu masuk gedung. Siluet mereka membentang di tanah, dua warga bergegas maju. Ternyata Li Dafu dan seorang pria lain. Li Dafu menunjuk ke arah gedung dan berteriak bahwa mereka adalah pemilik rumah di kompleks ini. Dia bertanya apakah kelompok itu datang untuk Chen Xiao dan berkata mereka bersedia membantu memberi pelajaran. Pria yang lain dengan cepat menambahkan bahwa jika Chen Xiao mencoba melarikan diri, mereka akan menghalangi jalannya karena mereka tahu betul daerah ini. Liu yang mendengarkan mereka, dia setuju dan berkata jika mereka membantu menangkap Chen Xiao, dia akan membagi beberapa barang di kamar Chen Xiao dengan mereka. Mendengar itu, kedua warga itu menjadi bersemangat. Li Dafu sedikit membungkuk dan berterima kasih padanya. Berkata mereka tahu jalan pintas dan akan memimpin jalan. Di tempat lain dekat gedung, kekacauan terlihat jelas. Anak buah Lu yang menggeledah seluruh lingkungan. Kembali di jalan, Lu yang bersama dengan Li Dafu mulai bergerak bersama. Lu yang berjalan di depan bersama Lin Wanqing di sampingnya, diikuti beberapa pria dari belakang. Rombongan itu tiba di depan toko Li Dafu yang sedang dirampok. Melihat itu, Li Dafu panik dan bergegas maju, mengangkat tangannya dan berteriak bahwa itu rumahnya. Dan mereka semua berada di pihak yang sama. Suaranya gemetar saat mencoba menghentikan mereka. Orang-orang Liu yang sedang merampok toko menjawab dengan dingin. Mereka bilang itu bukan lagi rumahnya. Mereka menyatakan bahwa seluruh bangunan sekarang milik bos Liu. Sementara itu, Bibi Chen dan warga sekitar akhirnya menyadari bahaya. Dia berteriak ketakutan dan marah, mengatakan mereka tidak bisa melakukan ini. Dan bahwa mereka tidak memprovokasi siapapun. Seorang pria tinggi yang berdiri di sampingnya menendangnya hingga jatuh ke tanah. Kekacauan pun terjadi. Li Dafu dan semua warga sekitar dijatuhkan. Tubuh mereka berserakan di jalanan. Bibi Chen terkapar di tanah, menatap dengan putus asa saat memikirkan keserakahannya. Dia mengakui bahwa dia salah, bahwa semuanya telah hilang sekarang. Bahkan kesempatan untuk bertahan hidup. Pria lain berteriak penuh penyesalan, menyebut dirinya buta karena mempercayai sekumpulan binatang. Kelompok Liu yang bergerak maju, meninggalkan warga yang menangis di belakang. Liu yang dan anak buahnya akhirnya berhenti. Tepat di depan gedung Chen, berdiri dengan percaya diri dengan senjata di tangan. Tongkat-tongkat besi berkilauan di bawah lampu. Tepat di depan adalah Liu yang dengan Lin Wanqing di sampingnya. Wajah Liu yang tenang dan tanpa ampun, lebih banyak orang muncul dari belakang. Beban berat terasa saat senjata bertumpu di bahu mereka. Saat mereka mendekat ke pintu masuk gedung, akhirnya muncullah sebuah sosok. Itu Chen Xiao, melangkah keluar ke arah cahaya. Tanpa ragu, dia mengangkat lengannya dan melemparkan sebuah sofa langsung dari ambang pintu. Perabot berat itu melayang di udara, lalu menghantam tanah dengan suara keras, memecah keheningan, serta menandai momen Chen Xiao menunjukkan dirinya. Chen duduk dengan tenang di meja, memegang sepotong daging di garpu. Dia membawanya ke mulut dan menggigit perlahan, mengunyah tanpa terburu-buru. Posturnya santai, seolah tidak ada apapun di sekitarnya yang penting. Dia menunduk dari tempat duduknya dan berbicara dengan santai, bertanya apakah semua orang mencarinya.
Nada bicaranya tenang dan nyaris geli saat dia terus memegang garpu di tangannya. Liu yang menatap dengan garang. Dia membungkuk ke depan dan mengancam Chen. Mengatakan bahwa kematian sudah dekat, dia menuntut persediaan itu. Serta berjanji akan membiarkan tubuh itu utuh jika perintahnya dipatuhi. Lin Wanqing berdiri dekat di sampingnya, wajahnya tegang dan matanya tertuju pada Chen. Chen sedikit menundukkan kepalanya dan menyeka mulutnya dengan serbet. Gerakannya lambat dan hati-hati, kemudian dia mengangkat pandangannya, ekspresinya dingin. Sambil berkomentar bahwa mengganggu seseorang saat makan itu tidak sopan. Mendengar itu, udara tiba-tiba menjadi berat. Lu yang menjadi berang mendengar perkataan Chen. Dia menunjuk Chen dan berteriak dengan marah, memerintahkan anak buahnya untuk melumpuhkannya. Beberapa sosok bergegas maju bersamaan, senjata terangkat, pentungan, pedang dan gada berduri berayun di udara saat mereka menyerbu. Chen bergerak dan menghindari pukulan orang pertama, penyerang kedua menerjang dari depan. Namun, dalam sekejap, Chen maju dan membantingnya ke tanah. Trotoar retak akibat benturan keras, seorang pria lain melompat dari atas. Mengayunkan gada berduri ke bawah, tapi Chen berbalik tajam dengan tendangan kuat. Dia mengirim penyerang itu terbang, tubuh pria itu berputar di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Penyerang itu terkena serangan di tengah jalan dan terlempar ke belakang. Tubuhnya terseret di seberang jalan, tiba-tiba sebuah kapak datang ke arahnya. Menyayat udara dengan kilatan dingin yang tajam, menebas maju dengan kecepatan mengerikan. Itu adalah pria berambut pendek yang menerjang Chen dengan agresif menggunakan kapak. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia menebaskan kapak itu. Melihat ini Chen berpikir bahwa mereka memaksanya untuk menggunakan teknik khusus. Tiba-tiba, sebuah benda silinder jatuh tepat di depannya. Benda itu berguling di tanah. Berhenti berguling di dekat kelompok Li Yang dan teman-temannya membeku sesaat. Mata mereka membelalak saat mereka menyadari benda itu, sebelum ada yang bisa bereaksi. Sebuah kilatan menyilaukan meledak, ledakan dahsyat menyembur keluar. Menyelimuti area itu dengan asap dan cahaya, gelombang kejut meluas dengan cepat. Menelan jalan saat puing-puing dan debu memenuhi udara. Saat asap mengepul, semuanya jadi kabur. Medan perang lenyap di balik awan tebal. Liu yang mengangkat tangannya menutupi mulut dan hidungnya, berbatu keras, matanya menyipit. Sambil berteriak lantang, dia bilang itu gas air mata. Dia memperingatkan yang lain bahwa Chen punya bantuan dan memerintahkan semuanya untuk mundur dulu. Di dalam asap, Chen bergerak cepat, dia melompat maju dan keluar dari asap. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari sisi Chen. Chen menoleh ke arah sosok yang berada dalam bayangan. Bersandar di pagar, sosok itu berbicara dengan tenang, mengatakan bahwa masalah yang ditimbulkan tidak kecil. Namun, dia menambahkan bahwa keterampilan Chen memang lumayan juga. Chen menghadapi si pembicara secara langsung. Ekspresinya dingin saat dia bertanya kenapa orang itu ada di sini, dari kegelapan. Mukong melangkah maju dengan senyum tipis. Dia bertanya apakah Chen masih butuh senjata. Sambil berkata bahwa dia punya barang bagus yang tersedia.